Hujan deras mengguyur kota metropolitan malam itu, membasahi kaca-kaca tebal dari gedung pencakar langit tertinggi yang menjulang menembus awan tebal. Di lantai paling atas gedung tersebut, di dalam sebuah ruangan penthouse mewah bernuansa emas dan marmer hitam, berdiri seorang wanita muda yang menatap ke arah luar jendela. Nama wanita itu adalah Amy. Pakaian sutra terbaik rancangan desainer ternama melekat sempurna pada tubuhnya yang anggun. Namun sepasang mata indahnya memancarkan kekosongan serta kesedihan yang sangat mendalam. Amy merupakan putri tunggal dari Arthur Raymond, salah satu dari 10 pria terkaya di dunia yang mengendalikan jaringan bisnis multinasional di berbagai benua. Seluruh hidup Amy telah diatur bagaikan bidak catur di atas papan permainan yang dirancang dengan sangat presisi oleh sang ayah. Sejak kecil, Amy tidak pernah diizinkan memilih temannya sendiri, menentukan sekolahnya sendiri. Bahkan untuk sekadar memilih pakaian yang ingin dikenakan pun harus melalui persetujuan protokol keluarga. Arthur Raymond memandang segala hal dari sudut pandang angka, laba, dan keuntungan korporasi. Bagi pria tua itu, keberadaan anak perempuan tunggalnya tidak lebih dari sebuah aset berharga yang harus diinvestasikan dengan tepat guna melipat gandakan kekuasaan bisnis. Kau harus menikah dengan pewaris utama dari grup Lin bulan depan, Amy. Ini bukan sebuah permintaan yang bisa kau negosiasikan, melainkan perintah mutlak dari kepala keluarga. Suara bariton Arthur Raymond yang dingin dan tak terbantahkan masih terngiang dengan sangat jelas di telinga Amy. Pertemuan keluarga seminggu yang lalu terasa bagai sidang vonis mati bagi kebebasan Amy. Bagi sang ayah, sebuah pernikahan tidak lebih dari sekadar ekspansi bisnis, penggabungan aset materi, dan perluasan pengaruh di pasar global. Kebebasan individu, impian masa muda, dan cinta murni adalah hal-hal tak berguna yang tidak memiliki nilai sepeser pun di atas lembar saham perusahaan. Malam ini, Amy mengambil keputusan terbesar sekaligus paling berani dalam hidupnya. Gadis itu menatap deretan kartu kredit tanpa batas dengan logo platinum dan hitam yang berjejer rapi di atas meja rias marmer, lalu memalingkan wajah dengan rasa muak yang sudah menumpuk bertahun-tahun. Amy melepaskan seluruh perhiasan berlian murni yang melingkari leher serta jemarinya, meletakkannya tepat di samping tumpukan kartu mewah tersebut. Dengan mengenakan pakaian kasual yang sangat sederhana, sebuah jeans biru tua yang nyaman dan sweater rajut longgar serta sebuah ransel kain tua yang sudah disembunyikan sejak lama, sang nona muda melangkah keluar dari kamarnya. Amy berjalan dengan langkah tenang namun pasti melalui pintu belakang mansion yang jarang dilalui, berhasil menghindari pengawasan ketat dari puluhan penjaga keamanan bersenjata yang sedang berjaga di gerbang utama. Sebelum melangkah keluar dari area luar mansion, Amy menggunakan ponsel rahasianya untuk memblokir sendiri semua akses ke rekening bank pribadi miliknya, memastikan bahwa tidak ada satu sen pun uang keluarga Raymond yang menempel pada dirinya. Malam itu, Amy Raymond resmi lenyap dari dunia kelas atas, meninggalkan kemewahan megah yang selama ini mengungkung jiwanya seperti sangkar emas. 3 bulan pun berlalu dengan cepat di sebuah kota industri yang sibuk, bising, dan dipenuhi oleh kepulan asap pabrik serta hiruk-pikuk kaum pekerja. Di tempat baru yang jauh dari pusat kemewahan ini, tidak ada satu orang pun yang mengenali Amy sebagai putri dari konglomerat global. Semua orang di lingkungan sekitar hanya mengetahui bahwa Amy adalah seorang gadis yatim piatu berpenampilan polos dan bersahaja yang bekerja paruh waktu di sebuah toko buku tua di sudut jalan. Kehidupan barunya sangat kontras dengan masa lalu yang penuh dengan pelayan, namun Amy merasakan kebebasan yang sesungguhnya untuk pertama kali dalam hidupnya. Amy bisa menghirup udara malam tanpa harus diikuti oleh pengawal, dan Amy bisa tersenyum tanpa harus memikirkan citra keluarga di mata media massa. Di kota industri inilah Amy akhirnya bertemu dengan Joseph. Pertemuan yang mengubah jalan hidup itu terjadi pada suatu malam yang sangat larut di sebuah kedai kopi kecil berharga murah yang terletak dekat dengan area perkantoran rintisan. Joseph terlihat sangat kelelahan malam itu, duduk sendirian di sudut ruangan yang remang-remang dengan sebuah laptop tua yang layarnya mulai berkedip, dikelilingi oleh tumpukan berkas proposal bisnis yang berantakan. Pria itu merupakan seorang pemuda ambisius yang sedang merintis sebuah perusahaan rintisan di bidang teknologi digital dari titik nol. Joseph tidak memiliki latar belakang keluarga yang kaya raya ataupun koneksi dengan pejabat tinggi. Segalanya dimulai hanya bermodalkan impian besar, tekad baja, dan kerja keras yang luar biasa tanpa kenal lelah.
Amy merasa tertarik pada binar mata Joseph yang penuh dengan semangat membara setiap kali pria itu menggumamkan strategi masa depan perusahaannya. Ketika Joseph secara tidak sengaja menyenggol cangkir hingga menumpahkan kopi hitam ke atas berkas pentingnya, Amy dengan cekatan datang membantu. Gadis itu mengeringkan kertas-kertas tersebut dengan tisu, mengaturnya kembali dengan rapi, dan memberikan sebuah senyuman hangat yang seketika menenangkan hati Joseph yang sedang dilanda stres berat akibat penolakan dari berbagai investor. Sejak malam yang tak terlupakan itu, obrolan demi obrolan mulai mengalir dengan sangat alami di antara keduanya setiap kali mereka bertemu di kedai kopi tersebut. Joseph sangat mengagumi kesederhanaan, kerendahan hati, serta wawasan Amy yang di luar dugaan ternyata sangat luas mengenai dunia ekonomi dan manajemen. Sementara Amy benar-benar jatuh cinta pada ketulusan serta kegigihan Joseph yang tidak pernah ditemukan pada pria-pria egois nan manja di kalangan sosialita masa lalunya. Rasa kagum itu perlahan berubah menjadi benih-benih cinta yang kuat, mengikat dua hati dari dunia yang berbeda. Pernikahan di antara keduanya pun terjadi dalam waktu yang relatif singkat. Tanpa adanya pesta mewah yang dihadiri ribuan tamu undangan, tanpa gaun pengantin sutra rancangan desainer papan atas dari Paris, dan tentu saja tanpa adanya restu dari keluarga besar Raymond. Mereka berdua hanya mendaftarkan pernikahan secara sah di kantor catatan sipil setempat, dengan disaksikan oleh dua orang teman dekat Joseph yang bekerja sebagai teknisi komputer. Setelah prosesi sederhana itu selesai, Joseph menggenggam erat jemari tangan Amy, menatap mata sang istri dengan penuh kesungguhan, lalu berjanji di hadapan Amy bahwa dirinya akan bekerja keras siang dan malam untuk memberikan kehidupan yang layak serta kebahagiaan sejati kepada wanita yang dicintainya tersebut. Amy tersenyum dengan sangat tulus, merasa di dalam hatinya bahwa keputusan untuk menyembunyikan identitas aslinya adalah langkah terbaik yang pernah diambil. Amy ingin dicintai dengan tulus apa adanya sebagai seorang manusia, bukan karena nama besar atau harta melimpah yang dimiliki oleh sang ayah. Selama 2 tahun awal kehidupan pernikahan mereka, Amy menjelma menjadi pilar kekuatan dan pelindung terbesar bagi Joseph secara diam-diam dari balik layar. Setiap kali perusahaan Joseph menghadapi jalan buntu dalam menentukan strategi bisnis, mengalami krisis keuangan, atau kesulitan dalam melakukan negosiasi kontrak dengan pihak luar, Amy selalu hadir membawa solusi. Gadis itu memberikan saran-saran bisnis yang sangat brilian yang selalu dikemas dengan cerdik sebagai ide acak yang tidak sengaja dibaca di artikel internet atau pendapat sederhana dari buku tua yang pernah dibaca. Padahal, analisis bisnis dan strategi korporasi tersebut merupakan buah langsung dari didikan kelas dunia yang diterima Amy sejak kecil dari para mentor korporasi global terbaik yang disewa oleh ayahnya. Berkat bimbingan rahasia yang sangat akurat dari sang istri, perusahaan rintisan yang dikelola oleh Joseph berkembang dengan kecepatan yang sangat luar biasa, melampaui prediksi semua pesaing di industri tersebut. Joseph mulai berhasil memenangkan berbagai kontrak besar dari perusahaan-perusahaan skala menengah, memindahkan kantor kecilnya ke sebuah gedung perkantoran yang jauh lebih representatif di pusat kota, dan mulai meraup keuntungan finansial yang sangat melimpah. Nama Joseph mulai diperbincangkan di berbagai media lokal sebagai sosok pengusaha muda yang sukses luar biasa berkat kecerdasan dan usahanya sendiri. Namun sangat disayangkan, seiring dengan berjalannya waktu, meningkatnya angka di dalam rekening bank milik Joseph, serta sanjungan yang terus mengalir dari berbagai pihak, pandangan pria itu terhadap arti kehidupan dan kesetiaan mulai mengalami pergeseran yang sangat drastis, sebuah perubahan negatif yang sama sekali tidak disadari oleh Amy yang masih setia mendampinginya dengan penuh kesederhanaan. Kesuksesan finansial yang datang dengan sangat cepat seringkali menjadi ujian paling berat bagi moralitas serta karakter asli dari seorang manusia. Joseph, yang kini telah sepenuhnya menjelma menjadi direktur utama dari sebuah perusahaan teknologi yang berkembang dengan sangat pesat, mulai melangkah masuk ke dalam lingkaran pergaulan elite kelas atas di kota tersebut. Pria itu mulai sering menghabiskan malam-malamnya dengan menghadiri pesta jamuan makan malam kaum borjuis, menikmati anggur-anggur mahal berharga fantastis, dan mendengarkan berbagai pujian palsu yang terus-menerus membuai serta membesarkan egonya. Di dalam lingkungan baru yang penuh dengan kepalsuan, topeng kemewahan, dan persaingan gengsi tersebut,
Joseph perlahan-lahan mulai merasa bahwa kehidupan rumah tangganya bersama Amy di rumah terasa terlalu hambar, monoton, dan membosankan. Di salah satu acara jamuan makan malam mewah yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pengusaha Papan Atas, Joseph bertemu dengan seorang wanita bernama Ilis. Wanita itu tampil dengan penampilan yang sangat memukau dan mencolok malam itu, mengenakan gaun malam berpotongan elegan yang tampak sangat glamor dan menjinjing sebuah tas kulit bermerek internasional yang berkilau indah di bawah pantulan lampu kristal ala pesta. Ilis dengan sangat anggun memperkenalkan diri kepada Joseph sebagai putri tunggal dari seorang taipan properti terkemuka yang berbasis di ibu kota. Ilis membawa aura kemewahan yang sangat pekat dalam setiap gerak-geriknya, berbicara dengan logat yang dibuat-buat agar mirip dengan kaum jet set warisan lama, dan turun dari sebuah mobil sport mewah keluaran terbaru yang sebenarnya disewa dengan tarif harian yang sangat mahal dari sebuah agen penyewaan mobil mewah. Kenyataan yang sesungguhnya di balik penampilan memukau tersebut sangatlah bertolak belakang. Ilis hanyalah seorang wanita sosialita palsu yang memiliki keterampilan luar biasa dalam memoles diri dan memanipulasi pandangan orang lain. Seluruh pakaian mewah, perhiasan berkilau, dan barang-barang bermerek yang melekat pada tubuh Ilis dibeli dari pasar gelap barang tiruan berkualitas tinggi atau disewa menggunakan uang hasil pinjaman online serta utang yang menumpuk. Ilis sengaja mendatangi pesta-pesta tersebut untuk menargetkan para pengusaha muda yang baru kaya seperti Joseph, sosok-sosok pria yang memiliki banyak uang baru namun masih sangat awam serta naif dengan seluk-beluk dan latar belakang lingkaran kaum borjuis yang sesungguhnya. Ilis melihat Joseph sebagai sebuah mangsa baru yang sangat sempurna untuk membiayai seluruh gaya hidup mewahnya yang penuh dengan kepalsuan serta kepongahan. Ilis mulai melancarkan aksi rayuan dan manipulasi psikologis secara intensif kepada Joseph. Wanita itu dengan sangat cerdik selalu memuji setiap pencapaian bisnis yang diraih oleh Joseph, menyebut pria itu sebagai seorang pemuda jenius yang sangat langka di generasi ini, dan memberikan perhatian yang sangat agresif yang membuat Joseph merasa sangat dihargai sebagai seorang pria sukses. Tidak hanya berhenti pada pujian, Ilis juga mulai melemparkan umpan berbahaya berupa janji-janji manis mengenai proyek bisnis fiktif berskala besar. Ilis mengklaim dengan penuh percaya diri bahwa jaringan bisnis milik keluarga besarnya dapat dengan sangat mudah membantu perusahaan Joseph untuk mendapatkan suntikan modal investasi dari konsorsium finansial internasional serta memenangkan berbagai tender proyek besar dari pemerintah. Joseph, yang saat itu telah dibutakan oleh ambisi besar untuk segera naik ke puncak tertinggi dunia bisnis, sepenuhnya terperdaya dan mempercayai setiap kata manis yang keluar dari mulut Ilis tanpa menaruh kecurigaan sedikit pun. Di sisi lain, setiap kali Joseph pulang ke kondominium barunya yang luas dan mewah setelah menghabiskan malam di luar, pria itu selalu mendapati Amy yang berpenampilan sangat sederhana. Amy dengan tegas menolak untuk mengenakan perhiasan berlian mencolok atau pakaian mewah yang terlalu terbuka, memilih untuk tetap mempertahankan gaya hidupnya yang bersahaja, bersih, dan penuh ketenangan. Amy jauh lebih suka menghabiskan waktunya untuk memasak makanan rumahan yang hangat di dapur daripada harus menghabiskan waktu berjam-jam di restoran bintang 5 hanya demi pamer status sosial. Di mata Joseph yang saat itu pikirannya telah sepenuhnya diracuni oleh pesona glamor dan janji manis dari Ilis, kesederhanaan yang dimiliki oleh Amy kini terlihat sebagai sebuah kebodohan, kepolosan yang memalukan, dan ketidakmampuan total untuk beradaptasi dengan status sosial barunya sebagai istri seorang miliarder muda. Mengapa kau tidak pernah mau berdandan atau membeli pakaian yang layak seperti wanita-wanita kelas atas di luar sana, Amy? Sekarang aku adalah seorang direktur utama, semua mata tertuju padaku. Tetapi penampilanmu sehari-hari sama sekali tidak berbeda dengan seorang pelayan toko buku miskin, keluh Joseph dengan nada suara yang sangat dingin dan penuh dengan tatapan merendahkan pada suatu malam di ruang tamu mereka. Amy benar-benar terkejut dan merasakan hantaman keras di dadanya mendengar ucapan kejam serta penuh penghinaan yang keluar dari mulut pria yang dahulu pernah berlutut dan berjanji akan selalu menghargai serta mencintai dirinya apa adanya. Amy mencoba menjelaskan dengan kelembutan yang tersisa bahwa kemewahan lahiriah serta penilaian orang luar bukanlah segalanya dalam sebuah kebahagiaan rumah tangga. Namun Joseph justru memalingkan wajahnya dengan rasa jengkel dan muak yang mendalam tanpa mau mendengarkan lebih lanjut. Joseph mulai secara terang-terangan membandingkan Amy dengan Ilis yang dianggapnya jauh lebih anggun,
memiliki kelas sosial yang tinggi, memiliki koneksi bisnis yang luar biasa, dan dinilai mampu menopang karir bisnisnya menuju panggung global. Joseph tidak pernah tahu, dan mungkin tidak akan pernah menyangka, bahwa seluruh kesuksesan finansial, gedung kantor yang megah, dan kejayaan yang dia nikmati saat ini sebenarnya adalah hasil dari kecerdasan luar biasa tak kasat mata milik Amy, sang wanita pewaris tunggal tahta kekayaan sejati yang sengaja menyembunyikan kilau mahkotanya demi cinta. Joseph kini telah sepenuhnya tersihir oleh ilusi fata morgana yang diciptakan oleh Elise, bersiap dengan langkah angkuh untuk menghancurkan dan mencampakkan satu-satunya harta paling berharga serta pelindung sejati yang pernah dia miliki di dalam hidupnya. Malam merangkak semakin larut, ditandai oleh detak konstan dari jarum jam dinding antik di sudut ruang tamu kondominium mewah tersebut. Di atas meja makan pualam, terhidang berbagai macam masakan rumahan yang mulai mendingin, kehilangan kehangatan serta aroma sedapnya. Amy duduk sendirian di kursi makan, menatap kosong ke arah piring-piring tersebut dengan perasaan yang sulit diartikan. Sudah lewat tengah malam, namun sosok suami yang seharusnya kembali pulang untuk menyantap makan malam perayaan hari jadi pernikahan mereka yang kedua, sama sekali belum menunjukkan batang hidungnya. Suara deringan kunci elektronik yang membuka pintu utama akhirnya memecah kesunyian yang mencekam. Amy segera berdiri, merapikan sedikit celemek yang menutupi pakaian sederhananya, dan berjalan menyambut ke arah lorong. Namun, senyuman tipis yang baru saja terbentuk di bibir Amy seketika membeku. Joseph tidak pulang sendirian. Pria itu melangkah masuk dengan setelan jas mahal yang sedikit berantakan, dan di lengannya, bergayut manja seorang wanita berpenampilan sangat mencolok. Wanita itu adalah Elise, sang sosialita palsu yang memancarkan aroma parfum menyengat dan menatap Amy dengan sorot mata penuh kemenangan sekaligus ejekan. Joseph, apa maksud semua ini? Siapa wanita ini? Suara Amy terdengar bergetar, bukan karena ketakutan, melainkan karena rasa tidak percaya melihat kelancangan suaminya membawa wanita lain ke dalam rumah mereka. Joseph mendengus dingin, melepaskan jasnya dan melemparnya sembarangan ke atas sofa. Pria itu menatap Amy dengan pandangan merendahkan, seolah sedang melihat sebuah barang rongsokan yang tidak lagi memiliki nilai guna. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun sebagai penjelasan, Joseph merogoh saku dalam jasnya, mengeluarkan sebuah map manila tebal, dan melemparkannya dengan kasar hingga mendarat tepat di atas meja kaca di hadapan Amy. Beberapa lembar kertas berhamburan keluar dari dalam map tersebut. Tanda tangani kertas itu sekarang juga, Amy. Kita sudah selesai, ucap Joseph dengan nada datar yang menusuk tulang. Aku menuntut perceraian. Dada Amy terasa seperti dihantam oleh godam besi yang tidak terlihat. Gadis itu menundukkan pandangan, membaca deretan huruf kapital tebal di bagian atas kertas putih tersebut, surat gugatan cerai. Dunia Amy seakan runtuh seketika. Selama 2 tahun terakhir, Amy telah mengorbankan segalanya, menekan egonya, menyembunyikan identitas aslinya sebagai nona pewaris keluarga Raymond, dan bekerja tanpa lelah di belakang layar hanya demi memastikan pria di hadapannya ini meraih kesuksesan. Namun kini, setelah singgasana kekayaan itu berhasil diraih, balasan yang diterima Amy hanyalah pengkhianatan yang sangat keji. Bercerai, hanya karena wanita ini. Amy menunjuk ke arah Elise dengan tangan gemetar. Kau bersedia menghancurkan pernikahan kita demi seseorang yang baru kau kenal beberapa bulan. Elise melangkah maju, melingkarkan lengannya semakin erat pada pinggang Joseph sambil memberikan senyuman sinis yang memuakan. Jangan menyalahkan cinta sejati, Nona Amy, sahut Elise dengan nada suara dibuat-buat yang terdengar sangat manja. Joseph adalah seorang direktur utama yang memiliki masa depan gemilang di panggung dunia. Pria sehebat Joseph membutuhkan seorang pendamping yang selevel, seorang wanita yang berasal dari kalangan elite, memiliki koneksi bisnis internasional, dan mampu membawa perusahaannya melesat jauh. Coba kau lihat dirimu sendiri di cermin. Kau hanyalah seorang wanita rumahan yang membosankan. Kau tidak lebih dari sebuah beban hidup bagi Joseph. Joseph mengangguk setuju, membenarkan setiap racun yang disemburkan oleh Elise. Elise benar. Amy, pandangan kita tentang dunia sudah sangat berbeda. Kau tidak memiliki ambisi. Kau tidak mengerti bagaimana cara bersikap di hadapan para investor, dan sejujurnya,
Penampilan dekilmu itu selalu membuatku merasa malu setiap kali harus memperkenalkanmu kepada rekan-rekan bisnismu. Aku butuh Ilis. Keluarga Ilis akan memberikan suntikan dana triliunan untuk mega proyek terbaruku. Apa yang bisa kau berikan kepadaku selain masakan murahan di atas meja itu? Mendengar rentetan kalimat hinaan yang keluar dari mulut pria yang dahulu berjanji akan sehidup semati dengannya, seluruh rasa sakit di hati Amy perlahan-lahan menguap, tergantikan oleh kejernihan yang luar biasa. Selubung ilusi yang selama ini menutupi mata Amy akhirnya terkoyak hancur. Amy menatap Joseph bukan lagi dengan tatapan penuh cinta, melainkan dengan sorot mata sedingin es. Pria di hadapannya ini ternyata memiliki jiwa yang sangat dangkal. Sosok parasit brengsek yang dibutakan oleh keserakahan dan kilau harta palsu. Joseph sama sekali tidak menyadari bahwa seluruh kesuksesan yang dibanggakan tersebut bersumber dari otak jenius Amy. Tanpa mengeluarkan setetes air mata pun, Amy melangkah maju menuju meja kaca. Gadis itu mengambil sebuah pena mahal pemberian Joseph di masa lalu, membuka penutupnya, dan tanpa sedikit pun keraguan, membubuhkan tanda tangan yang tegas di atas materai surat cerai tersebut. Joseph sedikit terkejut melihat reaksi Amy yang terlampau tenang. Pria itu menyangka Amy akan menangis histeris, berlutut memohon, atau menuntut pembagian harta gono gini. Aku sudah menandatanganinya, ucap Amy sambil melempar pena tersebut ke dada Joseph. Aku tidak menginginkan 1 sen pun dari harta kotor milikmu, karena aku tahu persis bagaimana kau akan segera kehilangan segalanya. Nikmatilah khayalanmu bersama sosialita palsu ini, Joseph. Suatu saat nanti, saat kau menyadari kebodohan terbesarmu, jangan pernah berani merangkak kembali ke hadapanku. Amy berbalik badan, berjalan masuk ke dalam kamar tidur, dan hanya membutuhkan waktu 5 menit untuk memasukkan beberapa potong pakaian sederhananya ke dalam koper kecil. Gadis itu tidak menyentuh satupun barang mewah atau perhiasan yang pernah dibelikan oleh Joseph. Saat Amy melangkah keluar dari pintu kondominium malam itu, gadis itu meninggalkan segalanya, mengakhiri sebuah babak kehidupan yang dipenuhi oleh kebohongan dan bersiap menyambut badai baru yang telah menanti di luar sana. Hujan badai menggila di luar sana, seolah-olah langit sedang meluapkan amarah yang tidak sempat diekspresikan oleh Amy. Rintik hujan yang tebal dan tajam menghantam aspal jalanan kota tanpa ampun, menciptakan genangan air yang memantulkan cahaya neon dari lampu-lampu jalan. Amy berjalan tanpa arah dan tanpa tujuan yang pasti, membiarkan tubuhnya basah kuyup tersapu oleh badai. Koper kecil yang ditariknya terasa semakin berat seiring dengan langkah kakinya yang gontai. Hati gadis itu berkecamuk, marah, kecewa, dan kelegaan aneh bercampur aduk menjadi satu. Amy telah bebas dari Joseph, namun kini gadis itu harus menghadapi kenyataan pahit bahwa dirinya sama sekali tidak memiliki tempat untuk bernaung, tidak ada uang tunai, dan tentu saja mustahil untuk kembali ke kediaman keluarga Raymond jika tidak ingin dipaksa menikah dengan pria tua pewaris grup Lin. Di tengah lamunannya yang kelam, saat Amy sedang menyeberangi sebuah persimpangan jalan raya yang sepi, cahaya lampu sorot yang sangat menyilaukan tiba-tiba menerobos tirai hujan dari arah samping. Sebuah mobil sedan mewah berwarna hitam legam melaju dengan kecepatan tinggi, membelah genangan air. Pengemudi mobil tersebut tampaknya tidak menyadari keberadaan Amy yang mengenakan pakaian gelap di tengah jarak pandang yang sangat terbatas. Bunyi decit ban yang bergesekan kasar dengan aspal basah terdengar memekakan telinga. Amy menoleh, matanya melebar saat melihat moncong mobil mewah itu meluncur liar ke arahnya. Tubuh Amy membeku seketika, kakinya seolah terpaku kuat di atas aspal. Ciit! Mobil hitam mengilap itu berhenti mendadak. Bemper depannya hanya berjarak kurang dari 10 cm dari lutut Amy. Jantung Amy berdegup dengan sangat kencang, napasnya memburu, bersyukur bahwa nyawanya belum melayang malam itu. Pintu pengemudi terbuka dengan cepat, dan seorang pria bertubuh tinggi tegap melangkah keluar dari dalam mobil sambil memegang sebuah payung hitam besar. Pria tersebut mengenakan setelan jas 3 potong berwarna abu-abu gelap yang dipesan khusus dari penjahit kelas atas. Wajah pria itu sangat tampan dengan rahang tegas bagai pahatan patung Yunani. Namun sepasang mata elangnya memancarkan aura dingin yang sangat mengintimidasi, jauh lebih membekukan dibandingkan dengan badai hujan malam itu. Pria itu adalah Hans, seorang CEO jenius dan penguasa tertinggi dari grup Vivaldi,
sebuah konglomerasi raksasa yang menguasai sektor perbankan dan properti di negara tersebut. Apakah kau sudah bosan hidup dan sengaja mencari mati di tengah jalan raya? Nona, suara Hans terdengar berat, penuh dengan nada otoritas absolut yang tidak terbiasa dibantah oleh siapapun. Amy, yang masih dilanda keterkejutan dan rasa dingin yang menusuk tulang, mendongak menatap pria asing tersebut. Mata indah Amy yang biasanya memancarkan kelembutan, kini menyala oleh kobaran amarah yang tersisa dari pengkhianatan Joseph. Jika aku memang ingin mati, aku akan memilih tempat yang jauh lebih tenang daripada menabrakkan diri ke mobil sombong milikmu. Tuan, kau yang melaju seperti orang gila di tengah badai. Balas Amy tajam, menolak untuk gentar di bawah tatapan membunuh sang CEO. Hans sedikit tertegun. Jarang sekali, atau bahkan tidak pernah ada, seseorang yang berani menatap matanya secara langsung dan menantangnya di jalanan seperti ini. Pria itu meneliti penampilan Amy dari ujung rambut hingga ujung kaki. Gadis itu basah kuyup, terlihat sangat berantakan, menggigil kedinginan, dan membawa koper usang di tengah malam buta. Jelas sekali gadis ini baru saja dibuang atau melarikan diri dari suatu tempat. Tiba-tiba, sebuah perhitungan bisnis yang sangat gila namun masuk akal terlintas di dalam kepala Hans yang brilian. Saat ini, Hans sedang berada dalam tekanan luar biasa dari kakeknya, sang patriark keluarga Vivaldi. Jika Hans tidak segera membawa seorang istri yang sah ke hadapan sang kakek dalam waktu kurang dari 1 bulan, maka hak waris utama atas grup Vivaldi akan dialihkan kepada sepupunya yang licik dan korup. Hans membenci komitmen romantis, membenci wanita-wanita sosialita yang selalu mengejar hartanya, dan sangat membutuhkan seorang istri boneka yang bisa dikendalikan sepenuhnya melalui sebuah kesepakatan tertulis. Melihat wanita malang namun penuh keberanian di hadapannya, Hans mengambil sebuah keputusan impulsif yang akan merombak seluruh takdir mereka berdua. Masuklah ke dalam mobilku, perintah Hans singkat, memutar tubuhnya kembali ke arah pintu. Apa kau gila? Aku tidak mengenalmu, dan aku tidak akan masuk ke dalam mobil orang asing. Tolak Amy dengan nada waspada, mengeratkan pegangannya pada gagang koper. Hans menghentikan langkahnya, menoleh sedikit melalui bahunya, lalu memberikan sebuah tawaran yang tidak bisa ditolak oleh akal sehat manapun. Kau tidak punya tempat tujuan, tidak punya uang, dan akan mati membeku jika terus berada di jalanan ini. Ikutlah denganku ke kafe terdekat. Aku memiliki sebuah kesepakatan bisnis yang sangat menguntungkan, sesuatu yang akan mengubah hidupmu dalam 1 malam, dan mungkin memberimu kekuatan yang cukup untuk membalas dendam kepada siapapun yang telah membuangmu malam ini. Kata-kata membalas dendam sukses menembus pertahanan Amy. Gadis itu memang membutuhkan tempat berteduh, butuh rencana, dan butuh pijakan baru untuk membuktikan kepada Joseph bahwa pria itu telah membuang permata demi memungut sebongkah batu kerikil kotor. Mengesampingkan keraguan di dalam hati, Amy akhirnya menarik kopernya dan melangkah masuk ke dalam kursi penumpang mobil mewah tersebut, membiarkan Hans membawanya membelah kegelapan malam menuju sebuah takdir baru yang terikat kuat oleh tinta di atas kertas bermaterai. Suasana di dalam ruang VIP sebuah kafe eksklusif beroperasi 24 jam itu terasa sangat kontras dengan badai yang sedang mengamuk di luar jendela kaca. Alunan musik jazz yang mengalun pelan dari pelantang suara berpadu dengan aroma kopi Arabica panggang yang menenangkan. Amy duduk di atas sofa kulit berwarna burgundy, menangkupkan kedua telapak tangannya pada secangkir teh chamomile hangat untuk mengusir rasa dingin yang masih menggigit tulang. Di seberang meja kaca berbentuk oval, Hans duduk bersandar dengan postur tubuh tegap dan penuh wibawa. Pria tersebut baru saja meletakkan sebuah map kulit berwarna hitam di atas meja, lalu mendorongnya perlahan ke arah Amy. Bacalah dengan teliti, ucap Hans dengan nada suara datar yang terdengar layaknya seorang negosiator bisnis ulung sedang menawarkan kesepakatan bernilai triliunan. Itu adalah draft kasar dari apa yang aku sebut sebagai solusi bagi masalah kita berdua malam ini. Amy meletakkan cangkir tehnya, membuka map tersebut dengan tangan yang masih sedikit gemetar, dan membaca deretan kalimat formal yang tercetak rapi di atas kertas putih bersih. Mata gadis itu melebar saat membaca judul utama dokumen tersebut, Perjanjian Pernikahan Kontrak. Kau pasti bercanda, gumam Amy, menatap tajam ke arah sang CEO. Kau menyelamatkanku dari jalanan hanya untuk menawariku sebuah pernikahan palsu?
Aku tidak pernah bercanda dalam urusan yang menyangkut masa depan perusahaanku. Nona, sahut Hans sambil menyilangkan sebelah kaki, menatap Amy dengan sorot mata kalkulatif. Kakekku, pendiri utama grup Vivaldi, mengancam akan mencabut hak warisku dan menyerahkannya kepada sepupuku yang tidak kompeten jika aku tidak membawa seorang istri yang sah akhir bulan ini. Aku membenci komitmen emosional. Dan aku sama sekali tidak tertarik pada wanita-wanita sosialita rakus yang hanya menginginkan hartaku. Aku membutuhkan seorang istri yang bisa bersikap profesional, tutup mulut, dan patuh pada aturan tertulis. Hans mencondongkan tubuhnya ke depan, menumpukan kedua siku di atas lutut. Sementara itu, melihat kondisimu yang luntang-lantung di tengah badai malam ini, aku bisa menyimpulkan bahwa kau baru saja dibuang oleh seseorang. Kau tidak memiliki uang, tempat tinggal, dan perlindungan. Jika kau menandatangani kontrak ini, kau akan resmi menjadi Nyonya Vivaldi. Aku akan memberikanmu fasilitas mewah, tempat tinggal yang aman, kartu kredit tanpa batas, dan perlindungan absolut dari siapapun yang mencoba menyakitimu. Kau bahkan bisa menggunakan kekuasaan namaku untuk membalas dendam kepada pihak yang telah mencampakkanmu. Kalimat terakhir yang diucapkan Hans berhasil menembus pertahanan logika Amy. Bayangan wajah Joseph yang penuh dengan tatapan merendahkan, serta senyuman sinis Ilis yang memuakan, kembali berkelebat di dalam benak gadis tersebut. Jika Amy kembali ke kehidupan lamanya sebagai pewaris keluarga Raymond, sang ayah pasti akan langsung menikahkannya dengan pria tua dari grup Lin. Namun, jika Amy menerima tawaran pria asing di hadapannya ini, Amy akan memiliki kebebasan semu dan kekuatan untuk membuktikan kepada Joseph bahwa mantan suaminya itu telah melakukan kesalahan paling fatal. Amy kembali menundukkan pandangan, membaca syarat dan ketentuan kontrak dengan sangat saksama. Terdapat 3 aturan utama yang dicetak tebal. Pertama, pernikahan ini hanya berdurasi tepat 1 tahun. Kedua, tidak boleh ada campur tangan dalam urusan pribadi masing-masing pihak. Ketiga, dilarang keras jatuh cinta atau melibatkan perasaan emosional selama masa kontrak berlangsung. Bagaimana jika salah satu dari kita melanggar aturan ketiga? Tanya Amy dengan nada menantang. Hal itu tidak akan pernah terjadi, jawab Hans dengan keyakinan absolut yang terdengar sedikit arogan. Hatiku sudah lama mati untuk urusan asmara. Fokusku hanyalah mempertahankan kerajaan bisnismu. Amy menarik napas panjang, mengumpulkan seluruh sisa keberanian di dalam dada. Mengambil pena emas yang disodorkan oleh Hans, gadis itu membubuhkan tanda tangan yang tegas di atas materai, tepat di samping tanda tangan Sang Cheo. Bunyi goresan pena di atas kertas malam itu menjadi saksi bisu dari sebuah perjanjian gila yang akan memutarbalikkan takdir mereka berdua. Hanya dalam waktu kurang dari 2 jam, berkat koneksi tingkat tinggi dan kekuasaan absolut yang dimiliki oleh Hans, dokumen pernikahan mereka langsung diproses dan didaftarkan secara sah di Lembaga Pencatatan Sipil Pusat secara rahasia. Ketika fajar mulai menyingsing dan menyapu sisa-sisa badai malam, Amy secara hukum telah resmi berganti status. Gadis itu bukan lagi mantan istri dari seorang direktur pemula yang terbuang, melainkan Nyonya Hans Vivaldi, istri sah dari salah satu penguasa ekonomi paling ditakuti di negara tersebut. Kediaman utama keluarga Vivaldi berdiri megah di atas kawasan perbukitan eksklusif yang dikelilingi oleh pepohonan pinus menjulang tinggi dan penjagaan keamanan berlapis. Bangunan bergaya arsitektur Eropa klasik itu lebih terlihat seperti sebuah istana modern daripada sebuah rumah tinggal biasa. Ketika pintu ukiran kayu mahoni raksasa itu terbuka, barisan pelayan berseragam rapi sudah berdiri menunduk hormat untuk menyambut kedatangan sang tuan rumah beserta nyonya baru yang sama sekali tidak pernah mereka prediksi kehadirannya. Amy melangkah masuk ke dalam mansion tersebut dengan perasaan canggung. Kemewahan yang terpampang di depan mata lampu gantung kristal raksasa, lantai marmer Italia yang mengilap, dan lukisan-lukisan klasik bernilai miliaran rupiah bukanlah hal yang asing bagi Amy yang terlahir sebagai putri konglomerat top dunia. Namun, gadis itu harus tetap mempertahankan perannya sebagai gadis biasa yang beruntung dinikahi oleh Sang Cheo. Hari-hari pertama kehidupan pernikahan kontrak tersebut berjalan dengan sangat kaku dan diwarnai oleh kecanggungan yang luar biasa. Hans sangat jarang berada di rumah. Pria itu berangkat sebelum matahari terbit dan baru kembali saat larut malam, mengurung diri di dalam ruang kerja pribadinya yang tertutup rapat. Mereka berdua tidur di kamar yang terpisah,
sesuai dengan kesepakatan tertulis, dan hanya berinteraksi seperlunya di meja makan saat sarapan. Namun, kecerdasan bawaan dan insting manajemen tingkat tinggi yang dimiliki oleh Amy tidak bisa disembunyikan terlalu lama. Melihat tata geraha mansion yang sedikit berantakan akibat kurangnya pengawasan dari kepala pelayan lama, Amy mulai mengambil alih kendali secara perlahan. Tanpa bersikap arogan, gadis itu mengatur ulang jadwal kerja para staf, memperbaiki sistem rotasi bahan makanan di dapur, dan mengubah dekorasi ruang tamu yang semula terasa sangat dingin menjadi lebih hangat serta elegan. Suatu malam, Hans pulang dengan wajah yang sangat pucat dan langkah kaki sedikit terhuyung. Beban kerja yang terlampau ekstrem selama beberapa minggu terakhir, ditambah dengan paparan udara dingin dari badai malam itu, akhirnya berhasil meruntuhkan pertahanan fisik Sang CEO yang biasanya sekuat baja. Hans jatuh pingsan tepat di ambang pintu ruang kerjanya. Kepanikan sempat melanda para pelayan, namun Amy segera mengambil alih situasi dengan ketenangan luar biasa. Gadis itu memerintahkan kepala pelayan untuk menghubungi dokter keluarga, sementara dirinya sendiri membantu memapah tubuh besar Hans menuju kamar tidur utama. Malam itu, untuk pertama kalinya, Amy melanggar batas zona nyaman yang telah disepakati. Gadis itu duduk di tepi ranjang Hans sepanjang malam, mengompres dahi pria tersebut dengan air hangat, dan memastikan suhu tubuh Sang CEO perlahan-lahan menurun. Menjelang pagi, kelopak mata Hans perlahan terbuka. Pandangan pria itu masih sedikit kabur, namun hal pertama yang tertangkap oleh indera penglihatannya adalah sosok Amy yang tertidur dalam posisi duduk dengan kepala bersandar pada tepi kasur. Tangan gadis itu masih menggenggam erat ujung selimut Hans. Sentuhan hangat yang sangat tulus itu membuat sesuatu berdesir aneh di dalam dada Hans. Sepanjang hidup Sang CEO, orang-orang hanya peduli pada uang dan kekuasaan yang dimilikinya. Tidak pernah ada satu orang pun yang merawatnya dengan penuh kelembutan tanpa mengharapkan imbalan sepeser pun. Siang harinya, saat kondisi Hans sudah mulai membaik, sebuah ujian pertama datang menghampiri. Salah satu bibi Hans, seorang wanita tua yang terkenal sangat sinis dan rakus akan harta warisan, datang berkunjung tanpa diundang. Wanita tua itu sengaja datang untuk menginterogasi sekaligus mempermalukan Amy, meragukan asal-usul gadis tersebut yang dianggap tidak selevel dengan keluarga Vivaldi. "Aku sungguh tidak mengerti jalan pikiran keponakanku," ucap sang bibi sambil menyesap teh dengan gaya angkuh di ruang tamu. Tatapan matanya menyapu penampilan Amy yang sederhana. Hans bisa mendapatkan putri bangsawan dari Eropa, tetapi pria itu justru memungut seorang wanita tanpa asal-usul yang jelas. "Apakah kau menggunakan ilmu sihir untuk menjebaknya, Nona?" Amy baru saja akan membuka mulut untuk memberikan balasan yang elegan, namun sebuah suara bariton yang berat dan dingin tiba-tiba memotong dari arah tangga utama. "Jaga ucapan Anda di dalam rumahku, Bibi." Hans berjalan menuruni anak tangga dengan langkah pelan namun memancarkan aura intimidasi yang sangat pekat. Pria itu melangkah mendekati sofa, lalu berdiri tepat di samping Amy, meletakkan salah satu tangannya dengan protektif di atas bahu sang istri kontrak. "Amy adalah istri sahku, nyonya besar di mansion ini, dan satu-satunya wanita yang aku pilih sendiri," tegas Hans dengan sorot mata setajam pisau belati yang langsung membuat bibinya terdiam kaku dan pucat pasi. "Siapapun yang berani merendahkan istriku, sama saja dengan menantang seluruh kekuatan grup Vivaldi. Jika bibi tidak bisa menunjukkan rasa hormat kepada Nyonya Vivaldi, pintu keluar ada di sebelah sana." Sang bibi akhirnya pergi dengan perasaan malu dan amarah yang tertahan. Begitu pintu utama tertutup rapat, Hans menoleh ke arah Amy dan melepaskan tangannya dari bahu gadis tersebut. "Terima kasih. Kau tidak perlu membelaku sekeras itu," ucap Amy pelan, merasakan sedikit rona merah menjalar di kedua pipinya akibat perlindungan tegas yang baru saja ditunjukkan oleh Sang CEO. "Aku tidak sedang membelamu karena alasan pribadi," kilah Hans cepat, membuang muka untuk menyembunyikan kecanggungan yang tiba-tiba menyergap hatinya. "Kau adalah representasi dari namaku sekarang. Jika kau dihina, reputasiku juga ikut hancur. Lagi pula, terima kasih karena telah merawatku semalaman. Anggap saja ini sebagai balas budi." Meskipun mulut Hans mengucapkan kalimat penolakan yang sangat rasional, dinding es tebal yang selama ini membentengi hati pria itu mulai menunjukkan retakan-retakan kecil yang tidak kasat mata. Mereka berdua mungkin telah membuat aturan yang sangat ketat untuk tidak saling jatuh cinta,
Namun takdir dan kedekatan perlahan-lahan mulai melanggar setiap klausul kontrak yang telah mereka sepakati di atas kertas bermaterai tersebut. Malam puncak acara jamuan bisnis dan amal tahunan yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pengusaha Global berlangsung di ballroom hotel bintang 7 paling mewah di pusat kota. Ribuan lampu kristal raksasa memancarkan cahaya keemasan yang memantul indah di atas lantai pualam. Para konglomerat, menteri, dan eksekutif papan atas berkumpul membaur, mendentingkan gelas sampahnya sambil membicarakan proyek bernilai triliunan. Di antara kerumunan kaum elite sesungguhnya tersebut, Joseph dan Ilis tampak berusaha keras untuk membaur, meskipun gelagat canggung mereka tidak bisa disembunyikan sepenuhnya. Joseph terus mengusap flu dingin di tengkuknya. Sepanjang malam, pria tersebut mencoba mendekati beberapa investor besar untuk mempresentasikan proposal perusahaannya, namun selalu berakhir dengan penolakan halus atau pengabaian total. Para taipan tersebut tampaknya hanya menunggu kedatangan satu sosok penting malam itu, sang penguasa ekonomi dari grup Vivaldi. Di sisi Joseph, Ilis terus memamerkan senyuman palsu yang mulai terlihat kaku. Wanita itu mengenakan gaun merah mencolok dan kalung permata yang diakuinya sebagai pusaka keluarga, meskipun sebenarnya perhiasan tersebut hanyalah barang sewaan bermutu rendah yang kilaunya memudar di bawah lampu kristal asli. Tepat pada pukul 8 malam, pintu utama ballroom terbuka lebar, diiringi oleh keheningan yang mendadak menyelimuti seluruh ruangan. Perhatian ratusan tamu undangan langsung tertuju pada dua siluet yang baru saja melangkah masuk melintasi karpet merah. Hans Vivaldi tampil sangat memukau dengan setelan tuxedo hitam pekat yang dijahit khusus dengan presisi tingkat dewa, memancarkan aura kekuasaan dan dominasi yang membuat para pesaing bisnisnya menahan napas. Namun, yang membuat seluruh pasang mata terpaku malam itu bukanlah sang CEO jenius, melainkan wanita luar biasa yang berjalan anggun di sisinya. Amy telah bertransformasi sepenuhnya. Gadis itu mengenakan gaun malam haute couture berwarna biru safir rancangan eksklusif yang memeluk lekuk tubuhnya dengan sempurna. Gaun tersebut bertaburkan kristal Swarovski asli yang berkilau seolah menangkap cahaya bintang. Rambut hitam legamnya disanggul elegan, mengekspos leher jenjang yang dihiasi oleh kalung berlian murni, bukan sekadar perhiasan biasa, melainkan koleksi warisan keluarga Vivaldi yang tak ternilai harganya. Riasan wajah yang natural namun tegas semakin menonjolkan kecantikan alami Amy yang selama bertahun-tahun sengaja disembunyikan di balik celemek dapur dan pakaian kusam. Di sudut ruangan, gelas sampahnya yang berada di tangan Joseph nyaris terlepas jatuh ke lantai. Mata pria tersebut terbelalak lebar. Urat nadinya berdenyut kencang seolah matanya sedang menipu kewarasannya sendiri. Joseph mengenali wajah cantik yang familiar itu, namun aura keagungan dan kelas sosial yang dipancarkan oleh wanita bergaun safir tersebut terasa berada di dimensi yang sama sekali berbeda dengan mantan istri yang baru saja dicampakkannya beberapa hari lalu. Amy, bisik Joseph dengan suara parau, nyaris tidak percaya. Mendengar nama itu disebut, Ilis langsung menoleh dan mengikuti arah pandangan Joseph. Begitu menyadari siapa wanita yang menjadi pusat perhatian seluruh tamu VVIP malam ini, wajah Ilis seketika memerah karena rasa iri dan amarah yang membakar dada. Keyakinan Ilis bahwa Amy hanyalah wanita miskin yang menyedihkan membuat logika sosialita palsu itu menjadi tumpul. Tanpa berpikir panjang mengenai siapa pria yang berdiri di samping Amy, Ilis langsung melangkah maju membelah kerumunan, berniat mempermalukan Amy di depan umum. "Oh, lihatlah siapa yang berhasil menyusup ke tempat ini," seru Ilis dengan suara melengking yang sengaja dikeraskan agar terdengar oleh beberapa pengusaha di sekitarnya. Wanita itu melipat tangan di depan dada, menatap Amy dengan tatapan merendahkan. "Bagaimana caramu masuk ke acara sekelas ini, Amy? Apakah kau memohon pada petugas kebersihan di pintu belakang? Atau kau menyewa gaun murahan itu menggunakan uang pesangon perceraian dari suamiku?" Hening seketika mencekam area tersebut. Beberapa istri konglomerat menatap Ilis dengan pandangan jijik, menyadari betapa norak dan tidak sopannya teriakan wanita bergaun merah itu. Amy sama sekali tidak menunjukkan raut ketakutan. Gadis itu menatap Ilis dengan ketenangan sedingin bongkahan es di kutub, senyuman tipis dan mematikan terukir di bibirnya. Sebelum Amy sempat membalas, sebuah lengan kekar melingkar posesif di pinggangnya. Hans menarik tubuh Amy sedikit lebih dekat, lalu mengalihkan tatapan tajamnya yang setajam pisau belati ke arah Ilis.
Siapa wanita tak beradab yang berani meneriaki istriku di hadapanku? Suara berat Hans menggema rendah namun penuh ancaman, membuat suhu ruangan terasa anjlok beberapa derajat. Joseph yang baru saja menyusul langkah Ilis, tiba-tiba mematung dengan wajah seputih kertas saat mendengar ucapan tokoh raksasa bisnis tersebut. Istri, Ilis tergagap, keberanian palsunya langsung runtuh berkeping-keping di bawah tatapan membunuh Hans. Tuan Vivaldi, Anda pasti salah paham. Wanita ini adalah mantan istri suamiku yang miskin dan... Tutup mulut kotor Anda, bentak Hans tanpa sedikit pun toleransi, membuat Ilis termundur beberapa langkah karena terkejut. Sang CEO kemudian menatap dingin ke arah Joseph yang berdiri gemetar di belakang wanita tersebut. Jadi kau adalah Joseph? Pemuda amatir yang terus-menerus mengirimkan proposal sampah ke mejaku selama sebulan terakhir. Pemuda arogan yang baru saja mencampakkan permata paling berharga demi memungut barang rongsokan tak bernilai. Joseph mencoba membuka mulut untuk menjelaskan. Namun tenggorokannya seakan terkunci rapat. Rasa malu, penyesalan, dan ketakutan bercampur aduk menghantam kewarasan direktur muda tersebut. Para tamu undangan mulai berbisik-bisik, menertawakan kebodohan Joseph, dan menunjuk-nunjuk penampilan Ilis yang kini terlihat sangat menyedihkan. Amy menatap mantan suaminya tersebut untuk terakhir kalinya malam itu. Tidak ada lagi sisa cinta ataupun dendam yang menggebu, hanya ada rasa iba melihat betapa menyedihkannya manusia yang diperbudak oleh ilusi harta. Bersandar pada lengan suaminya yang baru, Amy membiarkan Hans membimbingnya menjauh dari pasangan pecundang tersebut, meninggalkan Joseph dan Ilis tenggelam dalam lautan penghinaan publik yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Hanya berselang 2 minggu setelah malam jamuan mewah yang berakhir dengan kehancuran harga diri tersebut, roda nasib berputar dengan sangat cepat dan kejam menghantam kehidupan Joseph. Ruang direktur utama yang selama ini dibanggakan sebagai simbol kesuksesan, kini terasa seperti sel isolasi yang menyesakkan napas. Kertas-kertas tagihan, surat peringatan dari bank, dan berkas pembatalan kontrak menumpuk tinggi bagaikan gunung di atas meja kerja Joseph. Semuanya berawal dari kebohongan besar yang akhirnya meledak menghancurkan segalanya. Proyek pembangunan kawasan industri terpadu berskala internasional, sebuah mega proyek fiktif yang dijanjikan oleh Ilis dan telah menyedot seluruh kas likuiditas perusahaan Joseph, terbukti sebagai sebuah skema penipuan bodong tingkat tinggi. Tanah seluas ratusan hektara yang diklaim sebagai milik keluarga besar Ilis ternyata merupakan lahan sengketa milik negara yang sama sekali tidak bisa diperjualbelikan. Dokumen-dokumen perizinan yang selama ini ditunjukkan kepada Joseph semuanya merupakan hasil cetakan palsu yang dibuat oleh sindikat penipu. Hari itu, pintu kantor Joseph digedor dengan sangat brutal dari luar. Tanpa menunggu persetujuan, sekelompok pria berwajah garang dengan pakaian serba hitam menerobos masuk. Mereka bukanlah investor, melainkan penagih utang dari sebuah sindikat pinjaman gelap yang sangat ditakuti. Di tengah kekacauan tersebut, seorang wanita didorong masuk hingga jatuh tersungkur di atas karpet ruangan. Wanita itu adalah Ilis, namun penampilannya sungguh jauh dari kata glamor. Gaun sutranya robek di beberapa bagian, rambut ekstensionnya berantakan, dan wajahnya dipenuhi oleh riasan yang luntur akibat air mata ketakutan. Tidak ada lagi mobil sport mewah, tidak ada lagi tas bermerek, dan tidak ada lagi logat bicara meniru kaum jet set. Kau harus menanggung utang wanita penipu ini, Joseph, bentak pemimpin rentenir tersebut sambil melemparkan setumpuk surat perjanjian utang ke wajah Joseph. Wanita ini telah meminjam miliaran rupiah dari bos kami hanya demi menyewa barang-barang mewah dan berpura-pura menjadi anak orang kaya. Ayahnya bukanlah taipan properti, melainkan seorang penipu kelas teri yang saat ini sedang mendekam di dalam penjara karena kasus penggelapan uang arisan. Joseph merasa seakan sebuah palu godam raksasa baru saja menghantam kepalanya dengan kekuatan penuh. Pria itu menatap Ilis dengan pandangan kosong yang diwarnai ketidakpercayaan mutlak. Realitas yang selama ini coba disangkalnya akhirnya terkuak dengan cara paling brutal. Wanita yang dipujanya sebagai dewi pembawa keberuntungan, wanita yang dijadikan alasan untuk mengusir Amy dari rumah, ternyata tidak lebih dari seekor lintah darat berwujud sosialita gadungan yang tidak memiliki harta sepeser pun. Joseph, tolong aku, bayar utang-utangku. Aku mohon, mereka akan membunuhku. Ratap Ilis sambil merangkak memeluk lutut Joseph, menangis dengan sangat menyedihkan. Dengan sisa tenaga dan rasa muak yang memuncak,
Joseph menendang wanita itu menjauh dari kakinya. Bayar utangmu, aku sendiri sudah hancur lebur karena dirimu. Dasar wanita iblis, kau membuatku menguras seluruh aset perusahaan demi proyek bodong itu. Aku sudah tamat. Hari itu menandai keruntuhan total dari kerajaan bisnis kecil yang dibangun dengan susah payah oleh Joseph. Ben menyita paksa kondominium mewahnya, menyita seluruh mobil operasional, dan membekukan sisa aset perusahaannya untuk menutupi kerugian para kreditor sah. Joseph diusir dari gedung perkantoran mewah tersebut hanya dengan membawa sebuah kardus kecil berisi beberapa barang pribadi, mengenakan kemeja kusut yang tidak lagi memperlihatkan martabat seorang direktur. Malam harinya, Joseph duduk sendirian di sebuah halte bus yang sepi di tengah guyuran hujan rintik-rintik, persis seperti kondisi Amy saat malam pengusiran kejam tersebut. Di tengah udara dingin yang menusuk tulang, kesadaran demi kesadaran mulai bermunculan menampar akal sehat Joseph. Pria itu akhirnya menyadari sebuah fakta yang sangat menyakitkan. Semua kontrak bisnis brilian yang didapatkannya di awal merintis perusahaan, ide-ide segar yang selalu menyelamatkannya dari krisis, serta negosiasi sukses dengan para pemodal awal. Semuanya bukan murni karena kehebatannya sendiri. Itu semua berkat campur tangan tak kasat mata dari kecerdasan Amy. Mantan istrinya itu tidak pernah menjadi beban, melainkan sebuah pilar baja terkuat yang menyokong seluruh fondasi kesuksesan Joseph dari balik bayang-bayang. Saat pilar utama itu dihancurkan, seluruh bangunan pencapaian Joseph pun runtuh menjadi debu hanya dalam hitungan minggu. Joseph menangis sejadi-jadinya di tengah kesunyian halte bus tersebut. Pria itu menyadari bahwa dirinya telah dibutakan oleh ambisi kotor, mencampakkan sebuah berlian asli yang tak ternilai harganya, hanya demi memungut sebongkah kaca pecah yang melukai tangannya sendiri hingga hancur berkeping-keping. Namun sayangnya, di dalam dunia nyata, penyesalan selalu datang terlambat ketika sang waktu tidak akan pernah bisa diputar kembali. Kehidupan di kediaman Vivaldi perlahan menjadi semakin hangat, namun sebuah badai besar yang tidak terduga sedang bersiap menerjang. Arthur Raymond, pria yang menguasai 10 besar orang terkaya di dunia, akhirnya berhasil melacak keberadaan putri tunggalnya setelah berbulan-bulan melakukan pencarian rahasia di seluruh pelosok negeri. Arthur Raymond tidak lagi menggunakan cara halus. Sang konglomerat itu datang langsung dengan konvoi 3 helikopter yang mendarat di lapangan rumput luas kediaman Hans, dikawal oleh puluhan pengawal pribadi berjas hitam yang bergerak dengan presisi militer. Hans dan Amy sedang berada di ruang tamu ketika suara gemuruh baling-baling helikopter menggetarkan kaca jendela besar mansion. Hans berdiri dengan sigap, mata alangnya menyapu lapangan melalui jendela, menyadari bahwa tamu yang datang bukanlah orang sembarangan. Sesaat kemudian, pintu utama terbuka dengan kasar. Arthur Raymond melangkah masuk dengan tongkat prak di tangan, menatap sekeliling dengan tatapan dingin yang mampu membuat nyali siapapun menciut. Amy, suara pria tua itu bergema, tegas dan penuh otoritas. Amy bangkit berdiri, menatap ayahnya dengan perasaan yang bercampur antara kerinduan dan ketegangan yang mendalam. Hans berdiri tepat di samping sang istri, memposisikan tubuhnya sebagai pelindung meskipun pria itu bisa merasakan aura kekuasaan yang sangat masif terpancar dari sang miliarder tua. "Ayah, apa yang ayah lakukan di sini?" tanya Amy tenang. Arthur Raymond mengabaikan pertanyaan tersebut. Tatapan matanya beralih ke arah Hans, meneliti pria tersebut dari atas ke bawah seolah sedang menilai sebuah aset bisnis. "Aku sudah mengetahui segalanya tentang kontrak pernikahan konyol ini. Kau bukan hanya membawa putriku ke dalam sebuah permainan peran. Kau juga tidak menyadari siapa sebenarnya wanita yang kau nikahi." Hans sedikit mengernyit, namun tetap mempertahankan ketenangan. "Saya tahu siapa Amy. Amy adalah istri saya. Amy adalah pewaris tunggal dari seluruh imperium bisnis Raymond yang tersebar di 6 benua," potong Arthur Raymond dengan suara lantang. "Amy bukan sekadar wanita yang kau temukan di jalanan saat hujan badai. Amy adalah aset berharga yang selama ini sengaja menyembunyikan mahkotanya karena rasa muak terhadap dunia bisnis yang penuh kepalsuan." Kebenaran itu menghantam ruang tamu tersebut seperti ledakan bom. Hans menoleh ke arah Amy, matanya membelalak lebar, mencari konfirmasi dari sang istri. Amy hanya menunduk pelan, mengakui kebenaran kata-kata sang ayah.
Hans benar-benar tidak menyangka bahwa wanita yang selama ini ia anggap sebagai istri kontrak yang biasa saja ternyata memiliki latar belakang yang jauh lebih besar dari seluruh kekayaan grup Vivaldi miliknya. Berita tentang identitas asli Amy Raymonde meledak di seluruh media massa nasional dalam hitungan jam. Foto-foto Amy dari masa lalu saat mendampingi sang ayah di berbagai acara kenegaraan global tersebar luas. Joseph, yang saat itu sedang meratapi nasib di halte bus, melihat layar televisi besar di sudut jalan yang menyiarkan berita tersebut. Pria itu nyaris pingsan melihat wajah Amy terpampang megah sebagai miliarder sejati. Joseph menangis sejadi-jadinya, kesadaran tentang betapa bodoh dan dangkal dirinya saat membuang Amy demi Ilis kini benar-benar menghancurkan sisa-sisa kewarasannya. Di ruang tengah mansion Vivaldi yang kini terasa lebih sunyi, Arthur Raymond menatap kedua orang di hadapannya dengan tatapan menyelidik. Sang ayah awalnya sangat menentang hubungan ini, curiga bahwa Hans hanyalah pria oportunis yang memanfaatkan situasi untuk memperluas jangkauan bisnis grup Vivaldi. Namun, setelah melakukan investigasi mendalam terhadap rekam jejak Hans, Arthur Raymond menemukan sesuatu yang mengejutkan. Pria itu tidak pernah menggunakan koneksi Amy untuk memenangkan proyek apapun. Hans bahkan rela melepaskan beberapa posisi strategis yang justru bisa menguntungkan posisinya, hanya demi menjaga harga diri dan independensi pernikahan mereka. Aku akan membiarkan pernikahan ini tetap berjalan, namun bukan atas dasar kontrak, ucap Arthur Raymond akhirnya, meletakkan tongkat peraknya di atas meja. Aku tidak ingin putriku terikat dalam kesepakatan yang tidak memiliki dasar emosional. Hans, jika kau ingin tetap berada di samping Amy, kau harus membuktikan bahwa kau mencintainya bukan sebagai mitra bisnis, melainkan sebagai seorang pendamping hidup. Setelah kepergian sang ayah, situasi di dalam mansion menjadi sangat canggung. Kontrak 1 tahun mereka masih tersisa beberapa bulan lagi, namun segalanya telah berubah. Hans berdiri di dekat jendela, menatap taman yang sunyi, sementara Amy duduk di sofa dengan perasaan bimbang. Apakah kau terkejut mengetahui siapa aku sebenarnya? Tanya Amy memecah kesunyian. Hans berbalik, menatap Amy dengan sorot mata yang jauh lebih lembut dari biasanya. Aku terkejut mengetahui bahwa kau memiliki begitu banyak rahasia. Namun aku tidak peduli pada harta keluarga Raymond. Yang aku sesali adalah fakta bahwa aku memperlakukanmu seperti orang asing selama masa kontrak ini. Pria itu melangkah mendekati Amy, berlutut tepat di hadapan sang istri. Kontrak itu dibuat berdasarkan ketidakpercayaan. Aku tidak ingin ada lagi kertas bermaterai di antara kita. Hans mengeluarkan sebuah kotak beludu hitam dari balik saku jasnya, membukanya untuk menampakkan sebuah cincin berlian yang sangat indah. Bukan sekadar perhiasan, melainkan simbol komitmen. Amy, aku tidak memintamu menjadi istri kontrakku lagi. Aku memintamu untuk menjadi istriku yang sesungguhnya. Mari kita mulai semuanya dari awal, tanpa aturan, tanpa durasi, dan tanpa batasan. Di saat yang sama, Joseph datang ke gerbang depan mansion Vivaldi dengan wajah penuh luka, mencoba memaksa masuk untuk memohon kesempatan kedua pada Amy. Namun, pengawal pribadi yang berjaga dengan sigap mengusir Joseph, melempar pria itu jauh dari area kediaman utama sebelum sempat mengucapkan sepatah kata pun. Amy, yang melihat kejadian itu dari kamera keamanan, tidak sedikit pun merasa kasihan. Gadis itu hanya mematikan layar monitor, menutup lembaran kelam masa lalunya selamanya. Amy menatap Hans, menerima cincin tersebut dengan senyuman tulus yang paling manis yang pernah pria itu lihat. Mereka berdua tidak lagi terjebak dalam permainan kontrak, melainkan melangkah menuju masa depan yang penuh dengan kejujuran. Di bawah atap yang megah itu, cinta yang sempat terkubur oleh ketidakpercayaan dan ambisi akhirnya mekar dengan indah, membuktikan bahwa terkadang, sebuah awal yang salah bisa membawa seseorang menuju takdir yang paling benar. Hujan deras mengguyur kota metropolitan malam itu, membasahi kaca-kaca tebal dari gedung pencakar langit tertinggi yang menjulang menembus awan tebal. Di lantai paling atas gedung tersebut, di dalam sebuah ruangan penthouse mewah bernuansa emas dan marmer hitam, berdiri seorang wanita muda yang menatap ke arah luar jendela. Nama wanita itu adalah Amy. Pakaian sutra terbaik rancangan desainer ternama melekat sempurna pada tubuhnya yang anggun. Namun sepasang mata indahnya memancarkan kekosongan serta kesedihan yang sangat mendalam. Amy merupakan putri tunggal dari Arthur Raymond,
salah satu dari 10 pria terkaya di dunia yang mengendalikan jaringan bisnis multinasional di berbagai benua. Seluruh hidup Amy telah diatur bagaikan bidak catur di atas papan permainan yang dirancang dengan sangat presisi oleh sang ayah. Sejak kecil, Amy tidak pernah diizinkan memilih temannya sendiri, menentukan sekolahnya sendiri. Bahkan untuk sekadar memilih pakaian yang ingin dikenakan pun harus melalui persetujuan protokol keluarga. Arthur Raymond memandang segala hal dari sudut pandang angka, laba, dan keuntungan korporasi. Bagi pria tua itu, keberadaan anak perempuan tunggalnya tidak lebih dari sebuah aset berharga yang harus diinvestasikan dengan tepat guna melipat gandakan kekuasaan bisnis. Kau harus menikah dengan pewaris utama dari grup Lin bulan depan, Amy. Ini bukan sebuah permintaan yang bisa kau negosiasikan, melainkan perintah mutlak dari kepala keluarga. Suara bariton Arthur Raymond yang dingin dan tak terbantahkan masih terngiang dengan sangat jelas di telinga Amy. Pertemuan keluarga seminggu yang lalu terasa bagai sidang vonis mati bagi kebebasan Amy. Bagi sang ayah, sebuah pernikahan tidak lebih dari sekadar ekspansi bisnis, penggabungan aset materi, dan perluasan pengaruh di pasar global. Kebebasan individu, impian masa muda, dan cinta murni adalah hal-hal tak berguna yang tidak memiliki nilai sepeser pun di atas lembar saham perusahaan. Malam ini, Amy mengambil keputusan terbesar sekaligus paling berani dalam hidupnya. Gadis itu menatap deretan kartu kredit tanpa batas dengan logo platinum dan hitam yang berjejer rapi di atas meja rias marmer, lalu memalingkan wajah dengan rasa muak yang sudah menumpuk bertahun-tahun. Amy melepaskan seluruh perhiasan berlian murni yang melingkari leher serta jemarinya, meletakkannya tepat di samping tumpukan kartu mewah tersebut. Dengan mengenakan pakaian kasual yang sangat sederhana, sebuah jeans biru tua yang nyaman dan sweater rajut longgar serta sebuah ransel kain tua yang sudah disembunyikan sejak lama, sang nona muda melangkah keluar dari kamarnya. Amy berjalan dengan langkah tenang namun pasti melalui pintu belakang mansion yang jarang dilalui, berhasil menghindari pengawasan ketat dari puluhan penjaga keamanan bersenjata yang sedang berjaga di gerbang utama. Sebelum melangkah keluar dari area luar mansion, Amy menggunakan ponsel rahasianya untuk memblokir sendiri semua akses ke rekening bank pribadi miliknya, memastikan bahwa tidak ada satu sen pun uang keluarga Raymond yang menempel pada dirinya. Malam itu, Amy Raymond resmi lenyap dari dunia kelas atas, meninggalkan kemewahan megah yang selama ini mengungkung jiwanya seperti sangkar emas. 3 bulan pun berlalu dengan cepat di sebuah kota industri yang sibuk, bising, dan dipenuhi oleh kepulan asap pabrik serta hiruk-pikuk kaum pekerja. Di tempat baru yang jauh dari pusat kemewahan ini, tidak ada satu orang pun yang mengenali Amy sebagai putri dari konglomerat global. Semua orang di lingkungan sekitar hanya mengetahui bahwa Amy adalah seorang gadis yatim piatu berpenampilan polos dan bersahaja yang bekerja paruh waktu di sebuah toko buku tua di sudut jalan. Kehidupan barunya sangat kontras dengan masa lalu yang penuh dengan pelayan, namun Amy merasakan kebebasan yang sesungguhnya untuk pertama kali dalam hidupnya. Amy bisa menghirup udara malam tanpa harus diikuti oleh pengawal, dan Amy bisa tersenyum tanpa harus memikirkan citra keluarga di mata media massa. Di kota industri inilah Amy akhirnya bertemu dengan Joseph. Pertemuan yang mengubah jalan hidup itu terjadi pada suatu malam yang sangat larut di sebuah kedai kopi kecil berharga murah yang terletak dekat dengan area perkantoran rintisan. Joseph terlihat sangat kelelahan malam itu, duduk sendirian di sudut ruangan yang remang-remang dengan sebuah laptop tua yang layarnya mulai berkedip, dikelilingi oleh tumpukan berkas proposal bisnis yang berantakan. Pria itu merupakan seorang pemuda ambisius yang sedang merintis sebuah perusahaan rintisan di bidang teknologi digital dari titik nol. Joseph tidak memiliki latar belakang keluarga yang kaya raya ataupun koneksi dengan pejabat tinggi. Segalanya dimulai hanya bermodalkan impian besar, tekad baja, dan kerja keras yang luar biasa tanpa kenal lelah. Amy merasa tertarik pada binar mata Joseph yang penuh dengan semangat membara setiap kali pria itu menggumamkan strategi masa depan perusahaannya. Ketika Joseph secara tidak sengaja menyenggol cangkir hingga menumpahkan kopi hitam ke atas berkas pentingnya, Amy dengan cekatan datang membantu. Gadis itu mengeringkan kertas-kertas tersebut dengan tisu, mengaturnya kembali dengan rapi, dan memberikan sebuah senyuman hangat yang seketika menenangkan hati Joseph yang sedang dilanda stres berat akibat penolakan dari berbagai investor. Sejak malam yang tak terlupakan itu,
Obrolan demi obrolan mulai mengalir dengan sangat alami di antara keduanya setiap kali mereka bertemu di kedai kopi tersebut. Joseph sangat mengagumi kesederhanaan, kerendahan hati, serta wawasan Amy yang di luar dugaan ternyata sangat luas mengenai dunia ekonomi dan manajemen. Sementara Amy benar-benar jatuh cinta pada ketulusan serta kegigihan Joseph yang tidak pernah ditemukan pada pria-pria egois nan manja di kalangan sosialita masa lalunya. Rasa kagum itu perlahan berubah menjadi benih-benih cinta yang kuat, mengikat dua hati dari dunia yang berbeda. Pernikahan di antara keduanya pun terjadi dalam waktu yang relatif singkat. Tanpa adanya pesta mewah yang dihadiri ribuan tamu undangan, tanpa gaun pengantin sutra rancangan desainer papan atas dari Paris, dan tentu saja tanpa adanya restu dari keluarga besar Raymond. Mereka berdua hanya mendaftarkan pernikahan secara sah di kantor catatan sipil setempat, dengan disaksikan oleh dua orang teman dekat Joseph yang bekerja sebagai teknisi komputer. Setelah prosesi sederhana itu selesai, Joseph menggenggam erat jemari tangan Amy, menatap mata sang istri dengan penuh kesungguhan, lalu berjanji di hadapan Amy bahwa dirinya akan bekerja keras siang dan malam untuk memberikan kehidupan yang layak serta kebahagiaan sejati kepada wanita yang dicintainya tersebut. Amy tersenyum dengan sangat tulus, merasa di dalam hatinya bahwa keputusan untuk menyembunyikan identitas aslinya adalah langkah terbaik yang pernah diambil. Amy ingin dicintai dengan tulus apa adanya sebagai seorang manusia, bukan karena nama besar atau harta melimpah yang dimiliki oleh sang ayah. Selama 2 tahun awal kehidupan pernikahan mereka, Amy menjelma menjadi pilar kekuatan dan pelindung terbesar bagi Joseph secara diam-diam dari balik layar. Setiap kali perusahaan Joseph menghadapi jalan buntu dalam menentukan strategi bisnis, mengalami krisis keuangan, atau kesulitan dalam melakukan negosiasi kontrak dengan pihak luar, Amy selalu hadir membawa solusi. Gadis itu memberikan saran-saran bisnis yang sangat brilian yang selalu dikemas dengan cerdik sebagai ide acak yang tidak sengaja dibaca di artikel internet atau pendapat sederhana dari buku tua yang pernah dibaca. Padahal, analisis bisnis dan strategi korporasi tersebut merupakan buah langsung dari didikan kelas dunia yang diterima Amy sejak kecil dari para mentor korporasi global terbaik yang disewa oleh ayahnya. Berkat bimbingan rahasia yang sangat akurat dari sang istri, perusahaan rintisan yang dikelola oleh Joseph berkembang dengan kecepatan yang sangat luar biasa, melampaui prediksi semua pesaing di industri tersebut. Joseph mulai berhasil memenangkan berbagai kontrak besar dari perusahaan-perusahaan skala menengah, memindahkan kantor kecilnya ke sebuah gedung perkantoran yang jauh lebih representatif di pusat kota, dan mulai meraup keuntungan finansial yang sangat melimpah. Nama Joseph mulai diperbincangkan di berbagai media lokal sebagai sosok pengusaha muda yang sukses luar biasa berkat kecerdasan dan usahanya sendiri. Namun sangat disayangkan, seiring dengan berjalannya waktu, meningkatnya angka di dalam rekening bank milik Joseph, serta sanjungan yang terus mengalir dari berbagai pihak, pandangan pria itu terhadap arti kehidupan dan kesetiaan mulai mengalami pergeseran yang sangat drastis, sebuah perubahan negatif yang sama sekali tidak disadari oleh Amy yang masih setia, mendampinginya dengan penuh kesederhanaan. Kesuksesan finansial yang datang dengan sangat cepat seringkali menjadi ujian paling berat bagi moralitas serta karakter asli dari seorang manusia. Joseph, yang kini telah sepenuhnya menjelma menjadi direktur utama dari sebuah perusahaan teknologi yang berkembang dengan sangat pesat, mulai melangkah masuk ke dalam lingkaran pergaulan elite kelas atas di kota tersebut. Pria itu mulai sering menghabiskan malam-malamnya dengan menghadiri pesta jamuan makan malam kaum borjuis, menikmati anggur-anggur mahal berharga fantastis, dan mendengarkan berbagai pujian palsu yang terus-menerus membuai serta membesarkan egonya. Di dalam lingkungan baru yang penuh dengan kepalsuan, topeng kemewahan, dan persaingan gengsi tersebut, Joseph perlahan-lahan mulai merasa bahwa kehidupan rumah tangganya bersama Amy di rumah terasa terlalu hambar, monoton, dan membosankan. Di salah satu acara jamuan makan malam mewah yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pengusaha Papan Atas, Joseph bertemu dengan seorang wanita bernama Ilis. Wanita itu tampil dengan penampilan yang sangat memukau dan mencolok malam itu,
mengenakan gaun malam berpotongan elegan yang tampak sangat glamor dan menjinjing sebuah tas kulit bermerek internasional yang berkilau indah di bawah pantulan lampu kristal ala pesta. Ilis dengan sangat anggun memperkenalkan diri kepada Joseph sebagai putri tunggal dari seorang taipan properti terkemuka yang berbasis di ibu kota. Ilis membawa aura kemewahan yang sangat pekat dalam setiap gerak-geriknya, berbicara dengan logat yang dibuat-buat agar mirip dengan kaum jet set warisan lama, dan turun dari sebuah mobil sport mewah keluaran terbaru yang sebenarnya disewa dengan tarif harian yang sangat mahal dari sebuah agen penyewaan mobil mewah. Kenyataan yang sesungguhnya di balik penampilan memukau tersebut sangatlah bertolak belakang. Ilis hanyalah seorang wanita sosialita palsu yang memiliki keterampilan luar biasa dalam memoles diri dan memanipulasi pandangan orang lain. Seluruh pakaian mewah, perhiasan berkilau, dan barang-barang bermerek yang melekat pada tubuh Ilis dibeli dari pasar gelap barang tiruan berkualitas tinggi atau disewa menggunakan uang hasil pinjaman online serta utang yang menumpuk. Ilis sengaja mendatangi pesta-pesta tersebut untuk menargetkan para pengusaha muda yang baru kaya seperti Joseph, sosok-sosok pria yang memiliki banyak uang baru namun masih sangat awam serta naif dengan seluk-beluk dan latar belakang lingkaran kaum borjuis yang sesungguhnya. Ilis melihat Joseph sebagai sebuah mangsa baru yang sangat sempurna untuk membiayai seluruh gaya hidup mewahnya yang penuh dengan kepalsuan serta kepongahan. Ilis mulai melancarkan aksi rayuan dan manipulasi psikologis secara intensif kepada Joseph. Wanita itu dengan sangat cerdik selalu memuji setiap pencapaian bisnis yang diraih oleh Joseph, menyebut pria itu sebagai seorang pemuda jenius yang sangat langka di generasi ini, dan memberikan perhatian yang sangat agresif yang membuat Joseph merasa sangat dihargai sebagai seorang pria sukses. Tidak hanya berhenti pada pujian, Ilis juga mulai melemparkan umpan berbahaya berupa janji-janji manis mengenai proyek bisnis fiktif berskala besar. Ilis mengklaim dengan penuh percaya diri bahwa jaringan bisnis milik keluarga besarnya dapat dengan sangat mudah membantu perusahaan Joseph untuk mendapatkan suntikan modal investasi dari konsorsium finansial internasional serta memenangkan berbagai tender proyek besar dari pemerintah. Joseph, yang saat itu telah dibutakan oleh ambisi besar untuk segera naik ke puncak tertinggi dunia bisnis, sepenuhnya terperdaya dan mempercayai setiap kata manis yang keluar dari mulut Ilis tanpa menaruh kecurigaan sedikit pun. Di sisi lain, setiap kali Joseph pulang ke kondominium barunya yang luas dan mewah setelah menghabiskan malam di luar, pria itu selalu mendapati Amy yang berpenampilan sangat sederhana. Amy dengan tegas menolak untuk mengenakan perhiasan berlian mencolok atau pakaian mewah yang terlalu terbuka, memilih untuk tetap mempertahankan gaya hidupnya yang bersahaja, bersih, dan penuh ketenangan. Amy jauh lebih suka menghabiskan waktunya untuk memasak makanan rumahan yang hangat di dapur daripada harus menghabiskan waktu berjam-jam di restoran bintang 5 hanya demi pamer status sosial. Di mata Joseph yang saat itu pikirannya telah sepenuhnya diracuni oleh pesona glamor dan janji manis dari Ilis, kesederhanaan yang dimiliki oleh Amy kini terlihat sebagai sebuah kebodohan, kepolosan yang memalukan, dan ketidakmampuan total untuk beradaptasi dengan status sosial barunya sebagai istri seorang miliarder muda. Mengapa kau tidak pernah mau berdandan atau membeli pakaian yang layak seperti wanita-wanita kelas atas di luar sana, Amy? Sekarang aku adalah seorang direktur utama, semua mata tertuju padaku. Tetapi penampilanmu sehari-hari sama sekali tidak berbeda dengan seorang pelayan toko buku miskin. Keluh Joseph dengan nada suara yang sangat dingin dan penuh dengan tatapan merendahkan pada suatu malam di ruang tamu mereka. Amy benar-benar terkejut dan merasakan hantaman keras di dadanya mendengar ucapan kejam serta penuh penghinaan yang keluar dari mulut pria yang dahulu pernah berlutut dan berjanji akan selalu menghargai serta mencintai dirinya apa adanya. Amy mencoba menjelaskan dengan kelembutan yang tersisa bahwa kemewahan lahiriah serta penilaian orang luar bukanlah segalanya dalam sebuah kebahagiaan rumah tangga. Namun Joseph justru memalingkan wajahnya dengan rasa jengkel dan muak yang mendalam tanpa mau mendengarkan lebih lanjut. Joseph mulai secara terang-terangan membandingkan Amy dengan Ilis yang dianggapnya jauh lebih anggun, memiliki kelas sosial yang tinggi, memiliki koneksi bisnis yang luar biasa, dan dinilai mampu menopang karir bisnisnya menuju panggung global. Joseph tidak pernah tahu, dan mungkin tidak akan pernah menyangka, bahwa seluruh kesuksesan finansial, gedung kantor yang megah,
dan kejayaan yang dia nikmati saat ini sebenarnya adalah hasil dari kecerdasan luar biasa tak kasat mata milik Amy, sang wanita pewaris tunggal tahta kekayaan sejati yang sengaja menyembunyikan kilau mahkotanya demi cinta. Joseph kini telah sepenuhnya tersihir oleh ilusi fata morgana yang diciptakan oleh Elise, bersiap dengan langkah angkuh untuk menghancurkan dan mencampakkan satu-satunya harta paling berharga serta pelindung sejati yang pernah dia miliki di dalam hidupnya. Malam merangkak semakin larut, ditandai oleh detak konstan dari jarum jam dinding antik di sudut ruang tamu kondominium mewah tersebut. Di atas meja makan pualam, terhidang berbagai macam masakan rumahan yang mulai mendingin, kehilangan kehangatan serta aroma sedapnya. Amy duduk sendirian di kursi makan, menatap kosong ke arah piring-piring tersebut dengan perasaan yang sulit diartikan. Sudah lewat tengah malam, namun sosok suami yang seharusnya kembali pulang untuk menyantap makan malam perayaan hari jadi pernikahan mereka yang kedua, sama sekali belum menunjukkan batang hidungnya. Suara deringan kunci elektronik yang membuka pintu utama akhirnya memecah kesunyian yang mencekam. Amy segera berdiri, merapikan sedikit celemek yang menutupi pakaian sederhananya, dan berjalan menyambut ke arah lorong. Namun, senyuman tipis yang baru saja terbentuk di bibir Amy seketika membeku. Joseph tidak pulang sendirian. Pria itu melangkah masuk dengan setelan jas mahal yang sedikit berantakan, dan di lengannya, bergayut manja seorang wanita berpenampilan sangat mencolok. Wanita itu adalah Elise, sang sosialita palsu yang memancarkan aroma parfum menyengat dan menatap Amy dengan sorot mata penuh kemenangan sekaligus ejekan. Joseph, apa maksud semua ini? Siapa wanita ini? Suara Amy terdengar bergetar, bukan karena ketakutan, melainkan karena rasa tidak percaya melihat kelancangan suaminya membawa wanita lain ke dalam rumah mereka. Joseph mendengus dingin, melepaskan jasnya dan melemparnya sembarangan ke atas sofa. Pria itu menatap Amy dengan pandangan merendahkan, seolah sedang melihat sebuah barang rongsokan yang tidak lagi memiliki nilai guna. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun sebagai penjelasan, Joseph merogoh saku dalam jasnya, mengeluarkan sebuah map manila tebal, dan melemparkannya dengan kasar hingga mendarat tepat di atas meja kaca di hadapan Amy. Beberapa lembar kertas berhamburan keluar dari dalam map tersebut. Tanda tangani kertas itu sekarang juga, Amy. Kita sudah selesai, ucap Joseph dengan nada datar yang menusuk tulang. Aku menuntut perceraian. Dada Amy terasa seperti dihantam oleh godam besi yang tidak terlihat. Gadis itu menundukkan pandangan, membaca deretan huruf kapital tebal di bagian atas kertas putih tersebut, surat gugatan cerai. Dunia Amy seakan runtuh seketika. Selama 2 tahun terakhir, Amy telah mengorbankan segalanya, menekan egonya, menyembunyikan identitas aslinya sebagai nona pewaris keluarga Raymond, dan bekerja tanpa lelah di belakang layar hanya demi memastikan pria di hadapannya ini meraih kesuksesan. Namun kini, setelah singgasana kekayaan itu berhasil diraih, balasan yang diterima Amy hanyalah pengkhianatan yang sangat keji. Bercerai, hanya karena wanita ini, Amy menunjuk ke arah Elise dengan tangan gemetar. Kau bersedia menghancurkan pernikahan kita demi seseorang yang baru kau kenal beberapa bulan. Elise melangkah maju, melingkarkan lengannya semakin erat pada pinggang Joseph sambil memberikan senyuman sinis yang memuakan. Jangan menyalahkan cinta sejati, Nona Amy, sahut Elise dengan nada suara dibuat-buat yang terdengar sangat manja. Joseph adalah seorang direktur utama yang memiliki masa depan gemilang di panggung dunia. Pria sehebat Joseph membutuhkan seorang pendamping yang selevel. Seorang wanita yang berasal dari kalangan elite, memiliki koneksi bisnis internasional, dan mampu membawa perusahaannya melesat jauh. Coba kau lihat dirimu sendiri di cermin. Kau hanyalah seorang wanita rumahan yang membosankan. Kau tidak lebih dari sebuah beban hidup bagi Joseph. Joseph mengangguk setuju, membenarkan setiap racun yang disemburkan oleh Elise. Elise benar. Amy, pandangan kita tentang dunia sudah sangat berbeda. Kau tidak memiliki ambisi. Kau tidak mengerti bagaimana cara bersikap di hadapan para investor, dan sejujurnya, penampilan dekilmu itu selalu membuatku merasa malu setiap kali harus memperkenalkanmu kepada rekan-rekan bisnismu. Aku butuh Elise. Keluarga Elise akan memberikan suntikan dana triliunan untuk mega proyek terbaruku. Apa yang bisa kau berikan kepadaku selain masakan murahan di atas meja itu? Mendengar rentetan kalimat hinaan yang keluar dari mulut pria yang dahulu berjanji akan sehidup semati dengannya,
Seluruh rasa sakit di hati Amy perlahan-lahan menguap, tergantikan oleh kejernihan yang luar biasa. Selubung ilusi yang selama ini menutupi mata Amy akhirnya terkoyak hancur. Amy menatap Joseph bukan lagi dengan tatapan penuh cinta, melainkan dengan sorot mata sedingin es. Pria di hadapannya ini ternyata memiliki jiwa yang sangat dangkal. Sosok parasit brengsek yang dibutakan oleh keserakahan dan kilau harta palsu. Joseph sama sekali tidak menyadari bahwa seluruh kesuksesan yang dibanggakan tersebut bersumber dari otak jenius Amy. Tanpa mengeluarkan setetes air mata pun, Amy melangkah maju menuju meja kaca. Gadis itu mengambil sebuah pena mahal pemberian Joseph di masa lalu, membuka penutupnya, dan tanpa sedikit pun keraguan, membubuhkan tanda tangan yang tegas di atas materai surat cerai tersebut. Joseph sedikit terkejut melihat reaksi Amy yang terlampau tenang. Pria itu menyangka Amy akan menangis histeris, berlutut memohon, atau menuntut pembagian harta gono gini. Aku sudah menandatanganinya, ucap Amy sambil melempar pena tersebut ke dada Joseph. Aku tidak menginginkan 1 sen pun dari harta kotor milikmu, karena aku tahu persis bagaimana kau akan segera kehilangan segalanya. Nikmatilah khayalanmu bersama sosialita palsu ini, Joseph. Suatu saat nanti, saat kau menyadari kebodohan terbesarmu, jangan pernah berani merangkak kembali ke hadapanku. Amy berbalik badan, berjalan masuk ke dalam kamar tidur, dan hanya membutuhkan waktu 5 menit untuk memasukkan beberapa potong pakaian sederhananya ke dalam koper kecil. Gadis itu tidak menyentuh satupun barang mewah atau perhiasan yang pernah dibelikan oleh Joseph. Saat Amy melangkah keluar dari pintu kondominium malam itu, gadis itu meninggalkan segalanya, mengakhiri sebuah babak kehidupan yang dipenuhi oleh kebohongan dan bersiap menyambut badai baru yang telah menanti di luar sana. Hujan badai menggila di luar sana, seolah-olah langit sedang meluapkan amarah yang tidak sempat diekspresikan oleh Amy. Rintik hujan yang tebal dan tajam menghantam aspal jalanan kota tanpa ampun, menciptakan genangan air yang memantulkan cahaya neon dari lampu-lampu jalan. Amy berjalan tanpa arah dan tanpa tujuan yang pasti, membiarkan tubuhnya basah kuyup tersapu oleh badai. Koper kecil yang ditariknya terasa semakin berat seiring dengan langkah kakinya yang gontai. Hati gadis itu berkecamuk, marah, kecewa, dan kelegaan aneh bercampur aduk menjadi satu. Amy telah bebas dari Joseph, namun kini gadis itu harus menghadapi kenyataan pahit bahwa dirinya sama sekali tidak memiliki tempat untuk bernaung, tidak ada uang tunai, dan tentu saja mustahil untuk kembali ke kediaman keluarga Raymond jika tidak ingin dipaksa menikah dengan pria tua pewaris grup Lin. Di tengah lamunannya yang kelam, saat Amy sedang menyeberangi sebuah persimpangan jalan raya yang sepi, cahaya lampu sorot yang sangat menyilaukan tiba-tiba menerobos tirai hujan dari arah samping. Sebuah mobil sedan mewah berwarna hitam legam melaju dengan kecepatan tinggi, membelah genangan air. Pengemudi mobil tersebut tampaknya tidak menyadari keberadaan Amy yang mengenakan pakaian gelap di tengah jarak pandang yang sangat terbatas. Bunyi decit ban yang bergesekan kasar dengan aspal basah terdengar memekakan telinga. Amy menoleh, matanya melebar saat melihat moncong mobil mewah itu meluncur liar ke arahnya. Tubuh Amy membeku seketika, kakinya seolah terpaku kuat di atas aspal. Ciit! Mobil hitam mengilap itu berhenti mendadak, bemper depannya hanya berjarak kurang dari 10 cm dari lutut Amy. Jantung Amy berdegup dengan sangat kencang, napasnya memburu, bersyukur bahwa nyawanya belum melayang malam itu. Pintu pengemudi terbuka dengan cepat, dan seorang pria bertubuh tinggi tegap melangkah keluar dari dalam mobil sambil memegang sebuah payung hitam besar. Pria tersebut mengenakan setelan jas 3 potong berwarna abu-abu gelap yang dipesan khusus dari penjahit kelas atas. Wajah pria itu sangat tampan dengan rahang tegas bagai pahatan patung Yunani. Namun sepasang mata elangnya memancarkan aura dingin yang sangat mengintimidasi, jauh lebih membekukan dibandingkan dengan badai hujan malam itu. Pria itu adalah Hans, seorang CEO jenius dan penguasa tertinggi dari grup Vivaldi, sebuah konglomerasi raksasa yang menguasai sektor perbankan dan properti di negara tersebut. Apakah kau sudah bosan hidup dan sengaja mencari mati di tengah jalan raya? Nona, suara Hans terdengar berat, penuh dengan nada otoritas absolut yang tidak terbiasa dibantah oleh siapapun. Amy, yang masih dilanda keterkejutan dan rasa dingin yang menusuk tulang, mendongak menatap pria asing tersebut. Mata indah Amy yang biasanya memancarkan kelembutan,
kini menyala oleh kobaran amarah yang tersisa dari pengkhianatan Joseph. Jika aku memang ingin mati, aku akan memilih tempat yang jauh lebih tenang daripada menabrakkan diri ke mobil sombong milikmu. Tuan, kau yang melaju seperti orang gila di tengah badai. Balas Amy tajam, menolak untuk gentar di bawah tatapan membunuh sang CEO. Hans sedikit tertegun. Jarang sekali, atau bahkan tidak pernah ada, seseorang yang berani menatap matanya secara langsung dan menantangnya di jalanan seperti ini. Pria itu meneliti penampilan Amy dari ujung rambut hingga ujung kaki. Gadis itu basah kuyup, terlihat sangat berantakan, menggigil kedinginan, dan membawa koper usang di tengah malam buta. Jelas sekali gadis ini baru saja dibuang atau melarikan diri dari suatu tempat. Tiba-tiba, sebuah perhitungan bisnis yang sangat gila namun masuk akal terlintas di dalam kepala Hans yang brilian. Saat ini, Hans sedang berada dalam tekanan luar biasa dari kakeknya, sang patriark keluarga Vivaldi. Jika Hans tidak segera membawa seorang istri yang sah ke hadapan sang kakek dalam waktu kurang dari 1 bulan, maka hak waris utama atas grup Vivaldi akan dialihkan kepada sepupunya yang licik dan korup. Hans membenci komitmen romantis, membenci wanita-wanita sosialita yang selalu mengejar hartanya, dan sangat membutuhkan seorang istri boneka yang bisa dikendalikan sepenuhnya melalui sebuah kesepakatan tertulis. Melihat wanita malang namun penuh keberanian di hadapannya, Hans mengambil sebuah keputusan impulsif yang akan merombak seluruh takdir mereka berdua. Masuklah ke dalam mobilku, perintah Hans singkat, memutar tubuhnya kembali ke arah pintu. Apa kau gila? Aku tidak mengenalmu, dan aku tidak akan masuk ke dalam mobil orang asing. Tolak Amy dengan nada waspada, mengeratkan pegangannya pada gagang koper. Hans menghentikan langkahnya, menoleh sedikit melalui bahunya, lalu memberikan sebuah tawaran yang tidak bisa ditolak oleh akal sehat manapun. Kau tidak punya tempat tujuan, tidak punya uang, dan akan mati membeku jika terus berada di jalanan ini. Ikutlah denganku ke kafe terdekat. Aku memiliki sebuah kesepakatan bisnis yang sangat menguntungkan, sesuatu yang akan mengubah hidupmu dalam 1 malam, dan mungkin memberimu kekuatan yang cukup untuk membalas dendam kepada siapapun yang telah membuangmu malam ini. Kata-kata membalas dendam sukses menembus pertahanan Amy. Gadis itu memang membutuhkan tempat berteduh, butuh rencana, dan butuh pijakan baru untuk membuktikan kepada Joseph bahwa pria itu telah membuang permata demi memungut sebongkah batu kerikil kotor. Mengesampingkan keraguan di dalam hati, Amy akhirnya menarik kopernya dan melangkah masuk ke dalam kursi penumpang mobil mewah tersebut, membiarkan Hans membawanya membelah kegelapan malam menuju sebuah takdir baru yang terikat kuat oleh tinta di atas kertas bermaterai. Suasana di dalam ruang VIP sebuah kafe eksklusif beroperasi 24 jam itu terasa sangat kontras dengan badai yang sedang mengamuk di luar jendela kaca. Alunan musik jazz yang mengalun pelan dari pelantang suara berpadu dengan aroma kopi Arabica panggang yang menenangkan. Amy duduk di atas sofa kulit berwarna burgundy, menangkupkan kedua telapak tangannya pada secangkir teh chamomile hangat untuk mengusir rasa dingin yang masih menggigit tulang. Di seberang meja kaca berbentuk oval, Hans duduk bersandar dengan postur tubuh tegap dan penuh wibawa. Pria tersebut baru saja meletakkan sebuah map kulit berwarna hitam di atas meja, lalu mendorongnya perlahan ke arah Amy. Bacalah dengan teliti, ucap Hans dengan nada suara datar yang terdengar layaknya seorang negosiator bisnis ulung sedang menawarkan kesepakatan bernilai triliunan. Itu adalah draft kasar dari apa yang aku sebut sebagai solusi bagi masalah kita berdua malam ini. Amy meletakkan cangkir tehnya, membuka map tersebut dengan tangan yang masih sedikit gemetar, dan membaca deretan kalimat formal yang tercetak rapi di atas kertas putih bersih. Mata gadis itu melebar saat membaca judul utama dokumen tersebut, Perjanjian Pernikahan Kontrak. Kau pasti bercanda, gumam Amy, menatap tajam ke arah sang CEO. Kau menyelamatkanku dari jalanan hanya untuk menawariku sebuah pernikahan palsu? Aku tidak pernah bercanda dalam urusan yang menyangkut masa depan perusahaanku. Nona, sahut Hans sambil menyilangkan sebelah kaki, menatap Amy dengan sorot mata kalkulatif. Kakekku, pendiri utama grup Vivaldi, mengancam akan mencabut hak warisku dan menyerahkannya kepada sepupuku yang tidak kompeten jika aku tidak membawa seorang istri yang sah akhir bulan ini. Aku membenci komitmen emosional,
dan aku sama sekali tidak tertarik pada wanita-wanita sosialita rakus yang hanya menginginkan hartaku. Aku membutuhkan seorang istri yang bisa bersikap profesional, tutup mulut, dan patuh pada aturan tertulis. Hans mencondongkan tubuhnya ke depan, menumpukan kedua siku di atas lutut. Sementara itu, melihat kondisimu yang luntang-lantung di tengah badai malam ini, aku bisa menyimpulkan bahwa kau baru saja dibuang oleh seseorang. Kau tidak memiliki uang, tempat tinggal, dan perlindungan. Jika kau menandatangani kontrak ini, kau akan resmi menjadi Nyonya Vivaldi. Aku akan memberikanmu fasilitas mewah, tempat tinggal yang aman, kartu kredit tanpa batas, dan perlindungan absolut dari siapapun yang mencoba menyakitimu. Kau bahkan bisa menggunakan kekuasaan namaku untuk membalas dendam kepada pihak yang telah mencampakanmu. Kalimat terakhir yang diucapkan Hans berhasil menembus pertahanan logika Amy. Bayangan wajah Joseph yang penuh dengan tatapan merendahkan, serta senyuman sinis Ilis yang memuakan, kembali berkelebat di dalam benak gadis tersebut. Jika Amy kembali ke kehidupan lamanya sebagai pewaris keluarga Raymond, sang ayah pasti akan langsung menikahkannya dengan pria tua dari grup Lin. Namun, jika Amy menerima tawaran pria asing di hadapannya ini, Amy akan memiliki kebebasan semu dan kekuatan untuk membuktikan kepada Joseph bahwa mantan suaminya itu telah melakukan kesalahan paling fatal. Amy kembali menundukkan pandangan, membaca syarat dan ketentuan kontrak dengan sangat saksama. Terdapat 3 aturan utama yang dicetak tebal. Pertama, pernikahan ini hanya berdurasi tepat 1 tahun. Kedua, tidak boleh ada campur tangan dalam urusan pribadi masing-masing pihak. Ketiga, dilarang keras jatuh cinta atau melibatkan perasaan emosional selama masa kontrak berlangsung. Bagaimana jika salah satu dari kita melanggar aturan ketiga? Tanya Amy dengan nada menantang. Hal itu tidak akan pernah terjadi, jawab Hans dengan keyakinan absolut yang terdengar sedikit arogan. Hatiku sudah lama mati untuk urusan asmara. Fokusku hanyalah mempertahankan kerajaan bisnismu. Amy menarik napas panjang, mengumpulkan seluruh sisa keberanian di dalam dada. Mengambil pena emas yang disodorkan oleh Hans, gadis itu membubuhkan tanda tangan yang tegas di atas materai, tepat di samping tanda tangan Sang Cheo. Bunyi goresan pena di atas kertas malam itu menjadi saksi bisu dari sebuah perjanjian gila yang akan memutarbalikkan takdir mereka berdua. Hanya dalam waktu kurang dari 2 jam, berkat koneksi tingkat tinggi dan kekuasaan absolut yang dimiliki oleh Hans, dokumen pernikahan mereka langsung diproses dan didaftarkan secara sah di Lembaga Pencatatan Sipil Pusat secara rahasia. Ketika fajar mulai menyingsing dan menyapu sisa-sisa badai malam, Amy secara hukum telah resmi berganti status. Gadis itu bukan lagi mantan istri dari seorang direktur pemula yang terbuang, melainkan Nyonya Hans Vivaldi, istri sah dari salah satu penguasa ekonomi paling ditakuti di negara tersebut. Kediaman utama keluarga Vivaldi berdiri megah di atas kawasan perbukitan eksklusif yang dikelilingi oleh pepohonan pinus menjulang tinggi dan penjagaan keamanan berlapis. Bangunan bergaya arsitektur Eropa klasik itu lebih terlihat seperti sebuah istana modern daripada sebuah rumah tinggal biasa. Ketika pintu ukiran kayu mahoni raksasa itu terbuka, barisan pelayan berseragam rapi sudah berdiri menunduk hormat untuk menyambut kedatangan sang tuan rumah beserta nyonya baru yang sama sekali tidak pernah mereka prediksi kehadirannya. Amy melangkah masuk ke dalam mansion tersebut dengan perasaan canggung. Kemewahan yang terpampang di depan mata lampu gantung kristal raksasa, lantai marmer Italia yang mengilap, dan lukisan-lukisan klasik bernilai miliaran rupiah bukanlah hal yang asing bagi Amy yang terlahir sebagai putri konglomerat top dunia. Namun, gadis itu harus tetap mempertahankan perannya sebagai gadis biasa yang beruntung dinikahi oleh Sang Cheo. Hari-hari pertama kehidupan pernikahan kontrak tersebut berjalan dengan sangat kaku dan diwarnai oleh kecanggungan yang luar biasa. Hans sangat jarang berada di rumah. Pria itu berangkat sebelum matahari terbit dan baru kembali saat larut malam, mengurung diri di dalam ruang kerja pribadinya yang tertutup rapat. Mereka berdua tidur di kamar yang terpisah, sesuai dengan kesepakatan tertulis, dan hanya berinteraksi seperlunya di meja makan saat sarapan. Namun, kecerdasan bawaan dan insting manajemen tingkat tinggi yang dimiliki oleh Amy tidak bisa disembunyikan terlalu lama. Melihat tata geraha mansion yang sedikit berantakan akibat kurangnya pengawasan dari kepala pelayan lama, Amy mulai mengambil alih kendali secara perlahan. Tanpa bersikap arogan,
Gadis itu mengatur ulang jadwal kerja para staf, memperbaiki sistem rotasi bahan makanan di dapur, dan mengubah dekorasi ruang tamu yang semula terasa sangat dingin menjadi lebih hangat serta elegan. Suatu malam, Hans pulang dengan wajah yang sangat pucat dan langkah kaki sedikit terhuyung. Beban kerja yang terlampau ekstrem selama beberapa minggu terakhir, ditambah dengan paparan udara dingin dari badai malam itu, akhirnya berhasil meruntuhkan pertahanan fisik Sang CEO yang biasanya sekuat baja. Hans jatuh pingsan tepat di ambang pintu ruang kerjanya. Kepanikan sempat melanda para pelayan, namun Amy segera mengambil alih situasi dengan ketenangan luar biasa. Gadis itu memerintahkan kepala pelayan untuk menghubungi dokter keluarga, sementara dirinya sendiri membantu memapah tubuh besar Hans menuju kamar tidur utama. Malam itu, untuk pertama kalinya, Amy melanggar batas zona nyaman yang telah disepakati. Gadis itu duduk di tepi ranjang Hans sepanjang malam, mengompres dahi pria tersebut dengan air hangat, dan memastikan suhu tubuh Sang CEO perlahan-lahan menurun. Menjelang pagi, kelopak mata Hans perlahan terbuka. Pandangan pria itu masih sedikit kabur, namun hal pertama yang tertangkap oleh indera penglihatannya adalah sosok Amy yang tertidur dalam posisi duduk dengan kepala bersandar pada tepi kasur. Tangan gadis itu masih menggenggam erat ujung selimut Hans. Sentuhan hangat yang sangat tulus itu membuat sesuatu berdesir aneh di dalam dada Hans. Sepanjang hidup Sang CEO, orang-orang hanya peduli pada uang dan kekuasaan yang dimilikinya. Tidak pernah ada satu orang pun yang merawatnya dengan penuh kelembutan tanpa mengharapkan imbalan sepeser pun. Siang harinya, saat kondisi Hans sudah mulai membaik, sebuah ujian pertama datang menghampiri. Salah satu bibi Hans, seorang wanita tua yang terkenal sangat sinis dan rakus akan harta warisan, datang berkunjung tanpa diundang. Wanita tua itu sengaja datang untuk menginterogasi sekaligus mempermalukan Amy, meragukan asal-usul gadis tersebut yang dianggap tidak selevel dengan keluarga Vivaldi. "Aku sungguh tidak mengerti jalan pikiran keponakanku," ucap sang bibi sambil menyesap teh dengan gaya angkuh di ruang tamu. Tatapan matanya menyapu penampilan Amy yang sederhana. Hans bisa mendapatkan putri bangsawan dari Eropa, tetapi pria itu justru memungut seorang wanita tanpa asal-usul yang jelas. "Apakah kau menggunakan ilmu sihir untuk menjebaknya, Nona?" Amy baru saja akan membuka mulut untuk memberikan balasan yang elegan, namun sebuah suara bariton yang berat dan dingin tiba-tiba memotong dari arah tangga utama. "Jaga ucapan Anda di dalam rumahku, Bibi." Hans berjalan menuruni anak tangga dengan langkah pelan namun memancarkan aura intimidasi yang sangat pekat. Pria itu melangkah mendekati sofa, lalu berdiri tepat di samping Amy, meletakkan salah satu tangannya dengan protektif di atas bahu sang istri kontrak. "Amy adalah istri sahku, nyonya besar di mansion ini, dan satu-satunya wanita yang aku pilih sendiri," tegas Hans dengan sorot mata setajam pisau belati yang langsung membuat bibinya terdiam kaku dan pucat pasi. "Siapapun yang berani merendahkan istriku, sama saja dengan menantang seluruh kekuatan grup Vivaldi. Jika bibi tidak bisa menunjukkan rasa hormat kepada Nyonya Vivaldi, pintu keluar ada di sebelah sana." Sang bibi akhirnya pergi dengan perasaan malu dan amarah yang tertahan. Begitu pintu utama tertutup rapat, Hans menoleh ke arah Amy dan melepaskan tangannya dari bahu gadis tersebut. "Terima kasih. Kau tidak perlu membelaku sekeras itu," ucap Amy pelan, merasakan sedikit rona merah menjalar di kedua pipinya akibat perlindungan tegas yang baru saja ditunjukkan oleh Sang CEO. "Aku tidak sedang membelamu karena alasan pribadi," kilah Hans cepat, membuang muka untuk menyembunyikan kecanggungan yang tiba-tiba menyergap hatinya. "Kau adalah representasi dari namaku sekarang. Jika kau dihina, reputasiku juga ikut hancur. Lagi pula, terima kasih karena telah merawatku semalaman. Anggap saja ini sebagai balas budi." Meskipun mulut Hans mengucapkan kalimat penolakan yang sangat rasional, dinding es tebal yang selama ini membentengi hati pria itu mulai menunjukkan retakan-retakan kecil yang tidak kasat mata. Mereka berdua mungkin telah membuat aturan yang sangat ketat untuk tidak saling jatuh cinta. Namun takdir dan kedekatan perlahan-lahan mulai melanggar setiap klausul kontrak yang telah mereka sepakati di atas kertas bermaterai tersebut. Malam puncak acara jamuan bisnis dan amal tahunan yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pengusaha Global berlangsung di ballroom hotel bintang 7 paling mewah di pusat kota. Ribuan lampu kristal raksasa memancarkan cahaya keemasan yang memantul indah di atas lantai pualam.
Para konglomerat, menteri, dan eksekutif papan atas berkumpul membaur, mendentingkan gelas sampahnya sambil membicarakan proyek bernilai triliunan. Di antara kerumunan kaum elite sesungguhnya tersebut, Joseph dan Ilis tampak berusaha keras untuk membaur, meskipun gelagat canggung mereka tidak bisa disembunyikan sepenuhnya. Joseph terus mengusap flu dingin di tengkuknya. Sepanjang malam, pria tersebut mencoba mendekati beberapa investor besar untuk mempresentasikan proposal perusahaannya, namun selalu berakhir dengan penolakan halus atau pengabaian total. Para taipan tersebut tampaknya hanya menunggu kedatangan satu sosok penting malam itu, sang penguasa ekonomi dari grup Vivaldi. Di sisi Joseph, Ilis terus memamerkan senyuman palsu yang mulai terlihat kaku. Wanita itu mengenakan gaun merah mencolok dan kalung permata yang diakuinya sebagai pusaka keluarga, meskipun sebenarnya perhiasan tersebut hanyalah barang sewaan bermutu rendah yang kilaunya memudar di bawah lampu kristal asli. Tepat pada pukul 8 malam, pintu utama ballroom terbuka lebar, diiringi oleh keheningan yang mendadak menyelimuti seluruh ruangan. Perhatian ratusan tamu undangan langsung tertuju pada dua siluet yang baru saja melangkah masuk melintasi karpet merah. Hans Vivaldi tampil sangat memukau dengan setelan tuxedo hitam pekat yang dijahit khusus dengan presisi tingkat dewa, memancarkan aura kekuasaan dan dominasi yang membuat para pesaing bisnisnya menahan napas. Namun, yang membuat seluruh pasang mata terpaku malam itu bukanlah sang CEO jenius, melainkan wanita luar biasa yang berjalan anggun di sisinya. Amy telah bertransformasi sepenuhnya. Gadis itu mengenakan gaun malam haute couture berwarna biru safir rancangan eksklusif yang memeluk-lekuk tubuhnya dengan sempurna. Gaun tersebut bertaburkan kristal Swarovski asli yang berkilau seolah menangkap cahaya bintang. Rambut hitam legamnya disanggul elegan, mengekspos leher jenjang yang dihiasi oleh kalung berlian murni, bukan sekadar perhiasan biasa, melainkan koleksi warisan keluarga Vivaldi yang tak ternilai harganya. Riasan wajah yang natural namun tegas semakin menonjolkan kecantikan alami Amy yang selama bertahun-tahun sengaja disembunyikan di balik celemek dapur dan pakaian kusam. Di sudut ruangan, gelas sampahnya yang berada di tangan Joseph nyaris terlepas jatuh ke lantai. Mata pria tersebut terbelalak lebar. Urat nadinya berdenyut kencang seolah matanya sedang menipu kewarasannya sendiri. Joseph mengenali wajah cantik yang familiar itu, namun aura keagungan dan kelas sosial yang dipancarkan oleh wanita bergaun safir tersebut terasa berada di dimensi yang sama sekali berbeda dengan mantan istri yang baru saja dicampakkannya beberapa hari lalu. Amy, bisik Joseph dengan suara parau, nyaris tidak percaya. Mendengar nama itu disebut, Ilis langsung menoleh dan mengikuti arah pandangan Joseph. Begitu menyadari siapa wanita yang menjadi pusat perhatian seluruh tamu VVIP malam ini, wajah Ilis seketika memerah karena rasa iri dan amarah yang membakar dada. Keyakinan Ilis bahwa Amy hanyalah wanita miskin yang menyedihkan membuat logika sosialita palsu itu menjadi tumpul. Tanpa berpikir panjang mengenai siapa pria yang berdiri di samping Amy, Ilis langsung melangkah maju membelah kerumunan, berniat mempermalukan Amy di depan umum. "Oh, lihatlah siapa yang berhasil menyusup ke tempat ini," seru Ilis dengan suara melengking yang sengaja dikeraskan agar terdengar oleh beberapa pengusaha di sekitarnya. Wanita itu melipat tangan di depan dada, menatap Amy dengan tatapan merendahkan. "Bagaimana caramu masuk ke acara sekelas ini, Amy? Apakah kau memohon pada petugas kebersihan di pintu belakang? Atau kau menyewa gaun murahan itu menggunakan uang pesangon perceraian dari suamiku?" Hening seketika mencekam area tersebut. Beberapa istri konglomerat menatap Ilis dengan pandangan jijik, menyadari betapa norak dan tidak sopannya teriakan wanita bergaun merah itu. Amy sama sekali tidak menunjukkan raut ketakutan. Gadis itu menatap Ilis dengan ketenangan sedingin bongkahan es di kutub, senyuman tipis dan mematikan terukir di bibirnya. Sebelum Amy sempat membalas, sebuah lengan kekar melingkar posesif di pinggangnya. Hans menarik tubuh Amy sedikit lebih dekat, lalu mengalihkan tatapan tajamnya yang setajam pisau belati ke arah Ilis. "Siapa wanita tak beradab yang berani meneriaki istriku di hadapanku?" Suara berat Hans menggema rendah namun penuh ancaman, membuat suhu ruangan terasa anjlok beberapa derajat. Joseph yang baru saja menyusul langkah Ilis, tiba-tiba mematung dengan wajah seputih kertas saat mendengar ucapan tokoh raksasa bisnis tersebut. "Istri, istri." Ilis tergagap, keberanian palsunya langsung runtuh berkeping-keping di bawah tatapan membunuh Hans.
Tuan Vivaldi, Anda pasti salah paham. Wanita ini adalah mantan istri suamiku yang miskin dan... Tutup mulut kotor Anda, bentak Hans tanpa sedikit pun toleransi, membuat Ilis termundur beberapa langkah karena terkejut. Sang CEO kemudian menatap dingin ke arah Joseph yang berdiri gemetar di belakang wanita tersebut. Jadi kau adalah Joseph, pemuda amatir yang terus-menerus mengirimkan proposal sampah ke mejaku selama sebulan terakhir. Pemuda arogan yang baru saja mencampakkan permata paling berharga demi memungut barang rongsokan tak bernilai. Joseph mencoba membuka mulut untuk menjelaskan, namun tenggorokannya seakan terkunci rapat. Rasa malu, penyesalan, dan ketakutan bercampur aduk menghantam kewarasan direktur muda tersebut. Para tamu undangan mulai berbisik-bisik, menertawakan kebodohan Joseph, dan menunjuk-nunjuk penampilan Ilis yang kini terlihat sangat menyedihkan. Amy menatap mantan suaminya tersebut untuk terakhir kalinya malam itu. Tidak ada lagi sisa cinta ataupun dendam yang menggebu, hanya ada rasa iba melihat betapa menyedihkannya manusia yang diperbudak oleh ilusi harta. Bersandar pada lengan suaminya yang baru, Amy membiarkan Hans membimbingnya menjauh dari pasangan pecundang tersebut, meninggalkan Joseph dan Ilis tenggelam dalam lautan penghinaan publik yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Hanya berselang 2 minggu setelah malam jamuan mewah yang berakhir dengan kehancuran harga diri tersebut, roda nasib berputar dengan sangat cepat dan kejam menghantam kehidupan Joseph. Ruang direktur utama yang selama ini dibanggakan sebagai simbol kesuksesan, kini terasa seperti sel isolasi yang menyesakkan napas. Kertas-kertas tagihan, surat peringatan dari bank, dan berkas pembatalan kontrak menumpuk tinggi bagaikan gunung di atas meja kerja Joseph. Semuanya berawal dari kebohongan besar yang akhirnya meledak menghancurkan segalanya. Proyek pembangunan kawasan industri terpadu berskala internasional, sebuah mega proyek fiktif yang dijanjikan oleh Ilis dan telah menyedot seluruh kas likuiditas perusahaan Joseph, terbukti sebagai sebuah skema penipuan bodong tingkat tinggi. Tanah seluas ratusan hektare yang diklaim sebagai milik keluarga besar Ilis ternyata merupakan lahan sengketa milik negara yang sama sekali tidak bisa diperjualbelikan. Dokumen-dokumen perizinan yang selama ini ditunjukkan kepada Joseph semuanya merupakan hasil cetakan palsu yang dibuat oleh sindikat penipu. Hari itu, pintu kantor Joseph digedor dengan sangat brutal dari luar. Tanpa menunggu persetujuan, sekelompok pria berwajah garang dengan pakaian serba hitam menerobos masuk. Mereka bukanlah investor, melainkan penagih utang dari sebuah sindikat pinjaman gelap yang sangat ditakuti. Di tengah kekacauan tersebut, seorang wanita didorong masuk hingga jatuh tersungkur di atas karpet ruangan. Wanita itu adalah Ilis, namun penampilannya sungguh jauh dari kata glamor. Gaun sutranya robek di beberapa bagian, rambut ekstensionnya berantakan, dan wajahnya dipenuhi oleh riasan yang luntur akibat air mata ketakutan. Tidak ada lagi mobil sport mewah, tidak ada lagi tas bermerek, dan tidak ada lagi logat bicara meniru kaum jet set. Kau harus menanggung utang wanita penipu ini, Joseph, bentak pemimpin rentenir tersebut sambil melemparkan setumpuk surat perjanjian utang ke wajah Joseph. Wanita ini telah meminjam miliaran rupiah dari bos kami hanya demi menyewa barang-barang mewah dan berpura-pura menjadi anak orang kaya. Ayahnya bukanlah taipan properti, melainkan seorang penipu kelas teri yang saat ini sedang mendekam di dalam penjara karena kasus penggelapan uang arisan. Joseph merasa seakan sebuah palu godam raksasa baru saja menghantam kepalanya dengan kekuatan penuh. Pria itu menatap Ilis dengan pandangan kosong yang diwarnai ketidakpercayaan mutlak. Realitas yang selama ini coba disangkalnya akhirnya terkuak dengan cara paling brutal. Wanita yang dipujanya sebagai dewi pembawa keberuntungan, wanita yang dijadikan alasan untuk mengusir Amy dari rumah, ternyata tidak lebih dari seekor lintah darat berwujud sosialita gadungan yang tidak memiliki harta sepeser pun. Joseph, tolong aku, bayar utang-utangku. Aku mohon, mereka akan membunuhku. Ratap Ilis sambil merangkak memeluk lutut Joseph, menangis dengan sangat menyedihkan. Dengan sisa tenaga dan rasa muak yang memuncak, Joseph menendang wanita itu menjauh dari kakinya. Bayar utangmu, aku sendiri sudah hancur lebur karena dirimu. Dasar wanita iblis, kau membuatku menguras seluruh aset perusahaan demi proyek bodong itu. Aku sudah tamat. Hari itu menandai keruntuhan total dari kerajaan bisnis kecil yang dibangun dengan susah payah oleh Joseph. Ben menyita paksa kondominium mewahnya, menyita seluruh mobil operasional,
dan membekukan sisa aset perusahaannya untuk menutupi kerugian para kreditor sah. Joseph diusir dari gedung perkantoran mewah tersebut hanya dengan membawa sebuah kardus kecil berisi beberapa barang pribadi, mengenakan kemeja kusut yang tidak lagi memperlihatkan martabat seorang direktur. Malam harinya, Joseph duduk sendirian di sebuah halte bus yang sepi di tengah guyuran hujan rintik-rintik, persis seperti kondisi Amy saat malam pengusiran kejam tersebut. Di tengah udara dingin yang menusuk tulang, kesadaran demi kesadaran mulai bermunculan menampar akal sehat Joseph. Pria itu akhirnya menyadari sebuah fakta yang sangat menyakitkan. Semua kontrak bisnis brilian yang didapatkannya di awal merintis perusahaan, ide-ide segar yang selalu menyelamatkannya dari krisis, serta negosiasi sukses dengan para pemodal awal. Semuanya bukan murni karena kehebatannya sendiri. Itu semua berkat campur tangan tak kasat mata dari kecerdasan Amy. Mantan istrinya itu tidak pernah menjadi beban, melainkan sebuah pilar baja terkuat yang menyokong seluruh fondasi kesuksesan Joseph dari balik bayang-bayang. Saat pilar utama itu dihancurkan, seluruh bangunan pencapaian Joseph pun runtuh menjadi debu hanya dalam hitungan minggu. Joseph menangis sejadi-jadinya di tengah kesunyian halte bus tersebut. Pria itu menyadari bahwa dirinya telah dibutakan oleh ambisi kotor, mencampakkan sebuah berlian asli yang tak ternilai harganya, hanya demi memungut sebongkah kaca pecah yang melukai tangannya sendiri hingga hancur berkeping-keping. Namun sayangnya, di dalam dunia nyata, penyesalan selalu datang terlambat ketika sang waktu tidak akan pernah bisa diputar kembali. Kehidupan di kediaman Vivaldi perlahan menjadi semakin hangat, namun sebuah badai besar yang tidak terduga sedang bersiap menerjang. Arthur Raymond, pria yang menguasai 10 besar orang terkaya di dunia, akhirnya berhasil melacak keberadaan putri tunggalnya setelah berbulan-bulan melakukan pencarian rahasia di seluruh pelosok negeri. Arthur Raymond tidak lagi menggunakan cara halus. Sang konglomerat itu datang langsung dengan konvoi 3 helikopter yang mendarat di lapangan rumput luas kediaman Hans, dikawal oleh puluhan pengawal pribadi berjas hitam yang bergerak dengan presisi militer. Hans dan Amy sedang berada di ruang tamu ketika suara gemuruh baling-baling helikopter menggetarkan kaca jendela besar mansion. Hans berdiri dengan sigap, mata alangnya menyapu lapangan melalui jendela, menyadari bahwa tamu yang datang bukanlah orang sembarangan. Sesaat kemudian, pintu utama terbuka dengan kasar. Arthur Raymond melangkah masuk dengan tongkat prak di tangan, menatap sekeliling dengan tatapan dingin yang mampu membuat nyali siapapun menciut. Amy, suara pria tua itu bergema, tegas dan penuh otoritas. Amy bangkit berdiri, menatap ayahnya dengan perasaan yang bercampur antara kerinduan dan ketegangan yang mendalam. Hans berdiri tepat di samping sang istri, memposisikan tubuhnya sebagai pelindung meskipun pria itu bisa merasakan aura kekuasaan yang sangat masif terpancar dari sang miliarder tua. "Ayah, apa yang ayah lakukan di sini?" tanya Amy tenang. Arthur Raymond mengabaikan pertanyaan tersebut. Tatapan matanya beralih ke arah Hans, meneliti pria tersebut dari atas ke bawah seolah sedang menilai sebuah aset bisnis. "Aku sudah mengetahui segalanya tentang kontrak pernikahan konyol ini. Kau bukan hanya membawa putriku ke dalam sebuah permainan peran. Kau juga tidak menyadari siapa sebenarnya wanita yang kau nikahi." Hans sedikit mengernyit, namun tetap mempertahankan ketenangan. "Saya tahu siapa Amy. Amy adalah istri saya. Amy adalah pewaris tunggal dari seluruh imperium bisnis Raymond yang tersebar di 6 benua," potong Arthur Raymond dengan suara lantang. "Amy bukan sekadar wanita yang kau temukan di jalanan saat hujan badai. Amy adalah aset berharga yang selama ini sengaja menyembunyikan mahkotanya karena rasa muak terhadap dunia bisnis yang penuh kepalsuan." Kebenaran itu menghantam ruang tamu tersebut seperti ledakan bom. Hans menoleh ke arah Amy, matanya membelalak lebar, mencari konfirmasi dari sang istri. Amy hanya menunduk pelan, mengakui kebenaran kata-kata sang ayah. Hans benar-benar tidak menyangka bahwa wanita yang selama ini ia anggap sebagai istri kontrak yang biasa saja ternyata memiliki latar belakang yang jauh lebih besar dari seluruh kekayaan grup Vivaldi miliknya. Berita tentang identitas asli Amy Raymond meledak di seluruh media massa nasional dalam hitungan jam. Foto-foto Amy dari masa lalu saat mendampingi sang ayah di berbagai acara kenegaraan global tersebar luas. Joseph, yang saat itu sedang meratapi nasib di halte bus, melihat layar televisi besar di sudut jalan yang menyiarkan berita tersebut.
Pria itu nyaris pingsan melihat wajah Amy terpampang megah sebagai miliarder sejati. Joseph menangis sejadi-jadinya, kesadaran tentang betapa bodoh dan dangkal dirinya saat membuang Amy demi Ilis kini benar-benar menghancurkan sisa-sisa kewarasannya. Di ruang tengah mansion Vivaldi yang kini terasa lebih sunyi, Arthur Raymond menatap kedua orang di hadapannya dengan tatapan menyelidik. Sang ayah awalnya sangat menentang hubungan ini, curiga bahwa Hans hanyalah pria oportunis yang memanfaatkan situasi untuk memperluas jangkauan bisnis grup Vivaldi. Namun, setelah melakukan investigasi mendalam terhadap rekam jejak Hans, Arthur Raymond menemukan sesuatu yang mengejutkan. Pria itu tidak pernah menggunakan koneksi Amy untuk memenangkan proyek apapun. Hans bahkan rela melepaskan beberapa posisi strategis yang justru bisa menguntungkan posisinya, hanya demi menjaga harga diri dan independensi pernikahan mereka. Aku akan membiarkan pernikahan ini tetap berjalan, namun bukan atas dasar kontrak, ucap Arthur Raymond akhirnya, meletakkan tongkat peraknya di atas meja. Aku tidak ingin putriku terikat dalam kesepakatan yang tidak memiliki dasar emosional. Hans, jika kau ingin tetap berada di samping Amy, kau harus membuktikan bahwa kau mencintainya bukan sebagai mitra bisnis, melainkan sebagai seorang pendamping hidup. Setelah kepergian sang ayah, situasi di dalam mansion menjadi sangat canggung. Kontrak 1 tahun mereka masih tersisa beberapa bulan lagi, namun segalanya telah berubah. Hans berdiri di dekat jendela, menatap taman yang sunyi, sementara Amy duduk di sofa dengan perasaan bimbang. Apakah kau terkejut mengetahui siapa aku sebenarnya? Tanya Amy memecah kesunyian. Hans berbalik, menatap Amy dengan sorot mata yang jauh lebih lembut dari biasanya. Aku terkejut mengetahui bahwa kau memiliki begitu banyak rahasia. Namun aku tidak peduli pada harta keluarga Raymond. Yang aku sesali adalah fakta bahwa aku memperlakukanmu seperti orang asing selama masa kontrak ini. Pria itu melangkah mendekati Amy, berlutut tepat di hadapan sang istri. Kontrak itu dibuat berdasarkan ketidakpercayaan. Aku tidak ingin ada lagi kertas bermaterai di antara kita. Hans mengeluarkan sebuah kotak beludru hitam dari balik saku jasnya, membukanya untuk menampakkan sebuah cincin berlian yang sangat indah. Bukan sekadar perhiasan, melainkan simbol komitmen. Amy, aku tidak memintamu menjadi istri kontrakku lagi. Aku memintamu untuk menjadi istriku yang sesungguhnya. Mari kita mulai semuanya dari awal, tanpa aturan, tanpa durasi, dan tanpa batasan. Di saat yang sama, Joseph datang ke gerbang depan mansion Vivaldi dengan wajah penuh luka, mencoba memaksa masuk untuk memohon kesempatan kedua pada Amy. Namun, pengawal pribadi yang berjaga dengan sigap mengusir Joseph, melempar pria itu jauh dari area kediaman utama sebelum sempat mengucapkan sepatah kata pun. Amy, yang melihat kejadian itu dari kamera keamanan, tidak sedikit pun merasa kasihan. Gadis itu hanya mematikan layar monitor, menutup lembaran kelam masa lalunya selamanya. Amy menatap Hans, menerima cincin tersebut dengan senyuman tulus yang paling manis yang pernah pria itu lihat. Mereka berdua tidak lagi terjebak dalam permainan kontrak, melainkan melangkah menuju masa depan yang penuh dengan kejujuran. Di bawah atap yang megah itu, cinta yang sempat terkubur oleh ketidakpercayaan dan ambisi akhirnya mekar dengan indah, membuktikan bahwa terkadang, sebuah awal yang salah bisa membawa seseorang menuju takdir yang paling benar.